dengar lagi, akhirnya aku menyamar dan berpura-pura menjadi sepupumu. Apakah kamu tidak takut menggunakan jimat teleportasi akan menakuti keluarga Zhao Xiaoya? Ye Qianyu, kamu tidak ingin Zhao Xiaoya yang terlalu bersemangat untuk menghadapi pukulan berat lainnya dan menyebabkan masalah mental, kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, jantung Ye Qianyu berdebar kencang, dia merasa sangat ketakutan dan marah. Orang ini, Ye Lang, ternyata sudah melihat wajah aslinya sejak lama. Tapi dia sengaja terus berpura-pura. Tidak heran identitasnya disebutkan berulang kali sebelumnya, ternyata itu semua untuk penghinaan yang disengaja. Sialan. Orang ini sedang mencari mati. Jika dia bisa mengalahkan Ye Lang He, dia benar-benar ingin memelintir kepalanya dan menggunakannya sebagai pispot. Mari kita bicarakan bisnis kita perlahan di luar dan jangan ganggu keluarga Zhao Xiaoya. Ye Lang berbicara dengan tenang, lalu melihat ke arah Zhao Xiaoya dan berkata dengan lembut, Xiaoya. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu sepupumu, dan aku belum menyiapkan hadiah apapun. Kebetulan aku punya jam tangan di mobilku. Bawa dia keluar untuk mengambilnya. Bukankah ini agak berlebihan? Tang Xiangxiu tampak malu. Ye Lang menggelengkan kepalanya. Bibi. Apa yang kamu bicarakan Tang San adalah keponakanmu dan sepupu Xiaoyaku perlu memberinya hadiah setelah mengatakan itu. Dia melingkarkan lengannya di bahu Tang San dan meninggalkan unit perawatan intensif. Tang Xiangxiu melihat punggung kedua orang itu dan menghela napas. Bagaimana bisa Ye Zhao terlihat begitu tidak nyata? Dia jelas CEO sebuah perusahaan. Tapi sikapnya terhadap keluarga kami sangat baik sehingga sulit dipercaya. Mengatakan bahwa dia mudah didekati akan menjadi pernyataan yang meremehkan sikap Tuan Muda Ye. Aku merasa seperti sedang bermimpi, dan aku takut ketika aku bangun semuanya akan kembali seperti semula. Hanya dalam 2 hari singkat, kehidupan Tang Xiangxiu berubah secara dramatis. Perbedaan besar itu membuatnya merasa linglung sejenak. Ayah Zhao Xiaoya yang sedang berbaring di ranjang mendesah dengan emosi, keluarga kita benar-benar terlalu berutang pada Ye Zhao, dan aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Jika dia tidak benar-benar menyukai Xiaoya, bagaimana mungkin dia membuat perubahan seperti itu jika dia seperti Ye Zhao? Tidakkah kamu menyadarinya? Para dokter terkenal itu, yang semuanya sangat terkenal, bertindak seperti junior yang sopan di depan Master Ye, dan Master Ye bahkan tidak repot-repot untuk merespons. Dia hanya bersikap ramah seperti ini di depan keluarga kami. Jika dia tidak benar-benar menyukaiku, aku benar-benar tidak bisa memikirkan tujuan lain yang mungkin dimiliki oleh Tuan Ye. Jika dia hanya ingin menipu Xiaoya dengan kekuatan dan latar belakangnya, bahkan jika dia melakukan sesuatu yang berlebihan pada Xiaoya, keluarga kami tidak akan mampu melawan sama sekali. Sebagai seorang ayah Zhao Xiaoya tidak memiliki apapun selain cinta yang tak terlupakan. Saya tidak bisa memikirkan penjelasan lain bab 1180. Sebuah jebakan telah dipasang dan Ye Qianyu terjebak 2 dalam 1. Zhao Xiaoya menundukkan matanya yang indah mengerutkan bibirnya yang cerah dan berkata dengan malu-malu. Faktanya, sejak lama Tuan Ye sudah mulai memperhatikanku diam-diam, dan diam-diam telah melindungiku lebih dari sekali. Ada hal ini Xiaoya Wei, kenapa kamu tidak memberitahu ibu? Tang Xiangxiu memarahi dengan cemas. Zhao Xiaoya menggelengkan kepalanya dengan sedih bertingkah seperti gadis kecil di depan ibunya. Aku baru tahu belakangan ini aku salah paham tentang Master Ye sebelumnya. Aku tidak tahu betapa bersalahnya perasaanku. Tang Xiangxiu menatap suaminya dan tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya mereka menatap putri mereka dan bertanya serempak. Apakah kamu menyukai Meri Ye? Zhao Xiaoya mendongak menatap orang tuanya yang matanya penuh harapan dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia tergagap dan bergumam, sebenarnya, ketika pertama kali bertemu Master Ye, saya memiliki kesan yang baik tentangnya. Tapi aku tahu bahwa aku tidak pantas untuknya dan tidak ingin terlalu banyak terlibat dengannya. Sebelum aku tahu apa yang Master Ye pikirkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku mungkin bersamanya ketika orang bertemu, mereka saling menatap wajah untuk pertama kalinya. Zhao Xiaoya tidak terkecuali. Hanya saja beberapa orang bisa menahan perasaan mereka dan tidak akan melakukan apapun tentang hal itu, tetapi beberapa orang akan mengambil inisiatif untuk menyerang Zhao Xiaoya. Jelas yang pertama. Dia pernah bertemu orang-orang yang menggunakan cara tercela untuk mengejarnya, tetapi dia hanya menjauhi mereka dengan dingin tanpa melampiaskan terlalu banyak amarah. Mengapa dia begitu marah dan menjijikkan ketika bertemu Ye Lang? Tidak lebih dari itu, citra Ye Lang di hatinya benar-benar terbalik. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa benci berubah menjadi cinta. Ini lebih seperti kasih sayangnya untuk orang yang tidak berperasaan, dan dia merasa benci pada dirinya sendiri dan ketidakpuasan pada Ye Lang. Setelah mengetahui kebenarannya, semua kebencian berubah menjadi rasa bersalah yang sangat menghancurkan hati Zhao Xiaoya dan membuatnya menyesalinya panggil. Tang Xiangxiu menghela napas lega. Sejujurnya baik dia maupun suaminya melihat sikap Ye Zhao terhadap putrinya sangat baik hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak takut Tuan Ye tidak bersedia tetapi khawatir putrinya terlalu keras kepala dan akan merasa bahwa dia tidak pantas untuk Tuan Ye karena masa lalunya. Kemudian muncul jarak di antara mereka berdua dan mereka tidak bisa akur. Melihat postur putrinya saat ini, bagaimana mungkin seorang ibu tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan? Tuan Ye adalah pria yang layak dipercaya. Tidak hanya dia tidak membenci keluarga kita, dia bahkan tidak membenci tulang tua saya yang kotor. Xiaoya, meskipun kamu seorang gadis, kamu harus dengan berani mengungkapkan apa yang ada di hatimu. Ayahku sangat tersentuh. Dia berpikir bahwa hidup hanyalah momen yang berlalu begitu kita menutup mata. Tidak perlu mempedulikan hal-hal sepele seperti harga diri. Jika kamu menyukainya, kamu bisa mengambil inisiatif. Jika kamu tidak menyukainya, orang tuamu tidak akan memaksamu untuk melakukannya.
Ayah, aku tahu itu. Zhao Xiaoya mengatupkan bibirnya dan mengangguk dengan berat. Di pintu bangsal, ada dua sosok tak terlihat yang menyaksikan percakapan antara keluarga yang terdiri dari 3 orang itu. Baru setelah keluarga yang beranggotakan 3 orang itu tenang, Ye Lang berbicara menggunakan metode transmisi ki dan darah untuk bertanya kepada Ye Qianyu di sampingnya, apakah kamu melihatnya sekarang? Dia dan Ye Qianyu tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di luar ruangan secara tidak terlihat, mengamati percakapan keluarga yang beranggotakan 3 orang itu. Orang-orang seperti Anda terlalu kejam. Biarkan keluarga Zhao Xiaoya dalam kegelapan dan buat mereka percaya pada citra munafik Anda. Jangan khawatir tentang pembalasan karena melakukan ini. Ye Qianyu mengatupkan gigi belakangnya dan berbicara dengan suara dingin. Kekaguman keluarga Zhao Xiaoya pada Ye Lang seperti pisau tumpul yang mengiris dagingnya. Terutama Zhao Xiaoya, dia sudah terkesan dengan Zhao Xiaoya. Ketika keluarga Ye dalam masalah, Zhao Xiaoya bisa dengan jelas melarikan diri dengan uang itu. Tidak, itu tidak benar. Warisan itu awalnya seharusnya menjadi milik Zhao Xiaoya dan bahkan sebagai putranya, dia tidak memenuhi syarat untuk memintanya kembali. Tetapi keluarga Zhao Xiaoya jelas miskin dan dia bahkan memiliki seorang ayah tua yang terbaring di tempat tidur. Tidak hanya dia tidak menggelapkan properti, dia juga menggunakan semua uang untuk membayar hutang keluarga Ye tanpa ragu-ragu. Seorang pria bekerja tanpa lelah. Menggunakan sebagian dari gajinya untuk membantu keluarganya dan sebagian lagi untuk menutupi kekurangan dalam keluarga Ye-nya. Dia melihat semua ini. Terutama karakter Zhao Xiaoya, dia tidak pernah mengatakan hal buruk tentang dia dan ayahnya, tidak peduli di depan orang lain atau di belakang mereka. Bahkan dia sendiri merasa bahwa perilaku ayahnya saat itu terlalu tidak tahu malu. Tapi Zhao Xiaoya tidak melakukan itu. Dia merasa bahwa disukai adalah disukai. Dan dia tidak memiliki keluhan apapun terhadap keluarga Ye karena motif apapun. Dengan Zhao Xiaoya seperti ini bagaimanapun, dinginnya hati Ye Qianyu bagaimana mungkin dia tega melihatnya ditipu oleh Ye Lang. Ye Lang batuk merasakan bahwa Ye Qianyu terlalu bersemangat karena takut dia akan ketahuan Ye Lang menariknya keluar dari unit perawatan intensif. Di luar rumah sakit secara bertahap di bawah sinar matahari keduanya mengungkapkan identitas asli mereka. Melihat Ye Qianyu yang menggertakkan giginya di depannya, Ye Lang tersenyum dengan tatapan mesum di matanya dan mencibir mengapa. Di matamu aku seorang penipu dan kamu benar, pernahkah kamu berpikir tentang kesan apa yang kamu berikan tentang dirimu di keluarga Zhao? Apakah menurutmu jika aku tidak muncul, keluarga Zhao akan sebahagia dan seceria sekarang? Ye Qianyu menyipitkan matanya dengan kebencian yang kuat di matanya dan mendengus dingin. Kamu hanya ingin menggunakan Zhao Xiaoya untuk menyerangku, membuatku marah, membuatku benci, dan membuatku kehilangan akal. Semua yang kamu lakukan ada tujuannya, dan itu karena aku sehingga aku sengaja mendekati Zhao Xiaoya. Jika Zhao Xiaoya tahu bahwa kesan yang dia miliki tentangmu sebenarnya adalah kesan orang jahat yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, apakah dia atau keluarganya masih akan berterima kasih padamu dan mengagumimu seperti sekarang? TSK, Ye Lang mengecap bibirnya dan menatap Ye Qianyu yang begitu tenang di depannya. Bahkan dia merasa sedikit emosional. Dia benar-benar putra keberuntungan. Dia benar-benar layak menjadi putra keberuntungan yang mampu terus berkembang dengan konsentrasi bahkan setelah kehancuran planet biru. Logika menghibur diri ini sempurna nilai penuh langsung. Tapi semakin seperti ini, semakin Ye Lang ingin membuat mentalitas Ye Qianyu benar-benar runtuh. Seberapa banyak umpan balik yang akan dibawanya sebagai penjahat? Tidak ada lagi yang perlu dikatakan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan pergi. Aku memperingatkanmu di sini jika kamu berani menyentuh Zhao Xiaoya, aku akan membunuhmu. Meskipun aku bukan tandinganmu sekarang, kamu tidak punya cara untuk membunuhku. Selama aku hidup, aku akan menjadi mimpi burukmu jika kamu berani menindas Zhao Xiaoya. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesalinya. Mata Ye Qianyu tampak suram. Dan dia tidak menunjukkan rasa takut bahkan ketika menghadapi Ye Lang yang mampu membantai master tingkat surgawi sesuka hati. Dia memiliki jimat teleportasi di tangannya. Selama Ye Lang memiliki niat untuk membunuh, jimat teleportasi akan membawanya pergi dari sini tanpa dia harus melakukan apapun. Ini seperti memiliki satu nyawa lagi. Jika tidak, jika dia berani mengancam Ye Lang, dia akan mencari kematian. Kenapa? Hidup ini tidak mudah. Xiao Ye menghela napas. Ye Lang tidak marah. Dia melirik ke arah Ye Qianyu yang marah, lalu menarik pandangannya dan menghela napas. Kenapa kau tidak mau menggunakan otakmu untuk berpikir dengan hati-hati? Kenapa, di matamu, aku sengaja mendekati Zhao Xiaoya hanya untukmu? Apa kau berpikir sebaliknya? Apa maksudmu? Ye Qianyu mengerutkan kening, matanya penuh ketidaksenangan. Seketika, dia mencibir, menatap Ye Lang, dan berkata dengan nada menghina. Kamu bisa menipu keluarga Zhao Xiaoya, itu karena kamu terlalu pandai menyamar. Tetapi jika kamu ingin membodohiku, itu hanyalah mimpi orang bodoh. Dari kelihatannya, sepertinya Ye Lang berencana untuk membujuknya. Biarkan dia menerima kenyataan pahit ini. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri atau meremehkannya. Biar kutanya, kapan pertama kali kita bertemu? Ye Lang tampak tenang dan bertanya dengan serius. Wajah Ye Qianyu muram ketika kamu menjadi musuh dengan beberapa sekte tersembunyi, kamu mengungkap identitasku. Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Pernahkah kita bertemu sekali? Ye Lang terus bertanya, Ye Qianyu menatap dan menggelengkan kepalanya, tidak. Lalu mengapa kamu berpikir bahwa aku sengaja mendekati Zhao Xiaoya karena kamu? Aku juga merasa bahwa citra diriku ini semua adalah penyamaran. Apakah karena dia ingin menggunakan Zhao Xiaoya untuk menyerangmu dan menstimulasimu?
Apakah kamu berjalan ke arah yang salah, atau kamu terlalu serius? Ye Lang menatap Ye Qianyu dengan tenang, tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan, juga tidak ada niat membunuh. Ini seperti seorang tetua yang mengajari seorang anak. Meskipun perbedaan usia antara keduanya tidak banyak, Ye Qianyu merasa seperti tersambar petir. Dia berdiri di sana dengan linglung. Dengan raungan keras meledak di kepalanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu tidak sengaja menyembunyikan hubunganmu dengan Zhao Xiao ya? Dengan sengaja bersikap acuh tak acuh dan menjauh darinya. Apa kau masih berpikir bahwa seseorang dapat mengetahui identitas Zhao Xiao yang melaluimu? Menurutmu, mengapa? Ras alien di luar dimensi itu tidak dapat menemukan Zhao Xiao yang melaluimu. Tapi kau pikir aku bisa melakukannya? Ye Lang begitu kejam hingga terus bertanya sambil mencibir. Ya, pikiran Ye Qianyu kacau. Dia sudah ketakutan dan merasa tidak percaya bahwa Ye Lang mengenalnya. Hal yang paling penting adalah Ye Lang mampu melacak petunjuk ke Zhao Xiaoya melalui dia. Betapa mengerikannya hal itu. Dulu, dia menjauhi Zhao Xiaoya karena dia tidak puas dengannya dari lubuk hatinya. Dia pikir dia adalah wanita penggoda yang merayu ayahnya. Tetapi ketika dia tahu kepribadian Zhao Xiaoya, dia menjadi jauh lagi karena ada beberapa perubahan kecil dalam dirinya sendiri. Dia khawatir dia akan menyebabkan masalah bagi Zhao Xiaoya dan takut menyakitinya. Apapun alasannya, mustahil bagi orang luar untuk menemukan Zhao Xiaoya melalui dirinya. Itulah mengapa dia takut pada Ye Lang. Tetapi jika Anda berubah pikiran, Ye Lang tidak tertarik pada Zhao Xiaoya yang dia kenal. Tetapi karena Zhao Xiaoya lah aku mengenalnya. Kemudian semuanya menjadi jelas dan logis. Telepon. Napas Ye Qianyu menjadi semakin cepat. Dia tidak tahan dan tidak bisa menerimanya. Jika ini adalah kebenarannya, bukankah itu berarti Ye Lang benar-benar menyukai Zhao Xiaoya dan tidak sengaja mendekatinya untuk menyakitinya? Lalu kualifikasi apa yang dia miliki untuk memutuskan Ye Lang dan Zhao Xiaoya dan mengancam Ye Lang untuk tidak dekat dengan Zhao Xiaoya? Pikiran Ye Qianyu kosong. Dengan pemikirannya yang teliti, dia dapat menebak kebenaran setelah hanya mendengar beberapa kata dari Ye Lang. Semakin dia tahu kebenarannya, semakin sulit baginya untuk menerimanya. Seolah-olah pandangan dunianya runtuh, tidak peduli apapun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Lang akan memiliki kemampuan untuk mengetahui alur cerita di muka. Berdasarkan informasi yang ada, itu hanya dapat disimpulkan. Ye Lang sangat menyukai Zhao Xiaoya dan karena Zhao Xiaoya dia dapat melacak petunjuk kembali kepadanya. Ding dunia Ye Qianyu. Putra keberuntungan jatuh dan keberuntungannya memudar selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000000. Ding Ye Qianyu putra keberuntungan tidak mau menerima kenyataan dan melumpuhkan dirinya sendiri. Menyebabkan sejumlah besar keberuntungan hilang selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir plus 2000000. Ding Ye Qianyu putra takdir membingungkan benar dan salah selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir plus 3000000. Mendengarkan suara perintah sistem di samping telinganya Ye Lang sangat gembira. Ye Qianyu ini benar-benar domba gemuk. Dia secara tidak dapat dijelaskan menyamar sebagai Tangsan dan datang ke rumah sakit swasta perkumpulan naga hitam. Belum lagi dia membawa beberapa barang penghibur untuk ayah Zhao Xiaoya. Hanya karena sebuah perbedaan pendapat, dia juga memberinya hampir 10 juta poin nilai penjahat takdir. 10 juta? Itu 10 juta. Tulang punggungnya patah separuh, aku khawatir hanya itu saja. Saat menghadapi Ye Qianyu, dia hanya mengobrol dengannya selama beberapa menit. Imbalannya sangat besar, itu mengerikan. Ye Lang mengepalkan tinjunya ke mulutnya dan batuk ringan beberapa kali untuk menyembunyikan sudut mulutnya yang tidak bisa berhenti naik. Dia menatap Ye Qianyu, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Ini adalah pertama kalinya aku bernegosiasi terus terang denganmu, dan ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Jika aku tahu lain kali kamu berani berbicara omong kosong di sekitar Xiaoya dan membiarkannya terluka, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Darah merah seketika membelit bola mata Ye Qianyu, dan dia menatap Ye Lang dengan mata merah berteriak, mengapa kamu melakukan itu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berteriak seperti ini di depanku? Sudah berapa lama kamu mengenal Zhao Xiaoya? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menunjukku dan berbicara seperti itu? Dia tidak tahan dan tidak bisa menerima Ye Lang berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu. Seolah-olah Ye Lang dan Zhao Xiaoya sudah menjadi pasangan yang ditakdirkan dan dia seperti orang luar. Dengan begitu banyak wanita cantik di sekitarmu, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk menerima cinta Zhao Xiaoya? Kamu hanya ingin memuaskan keinginan egoismu sendiri dan memonopoli Zhao Xiaoya. Aku tidak akan pernah mengizinkan orang sepertimu untuk menindas atau menghinanya. Ye Qianyu meraung-raung dan mengaum aura alam tingkat bumi sepenuhnya terungkap di tubuhnya. Tanah aspal mulai retak dan runtuh inci demi inci di bawah tekanan ini. Ye Lang berjalan maju dengan tatapan dingin di matanya. Meletakkan tangannya di bahu Ye Qianyu mencegah momentumnya dan berkata dengan suara berat dan dingin, hari ini Xiaoya sangat senang dan aku juga senang. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, pergi saja dari sini, kalau tidak kau akan mati. Ye Qianyu berbalik, matanya merah, kau berguling mata Ye Lang dingin. Urat-urat menonjol di dahi Ye Qianyu yang kuat harus menundukkan kepala. Dia menunjuk hidung Ye Lang, matanya menjadi semakin kesal dan kemudian berbalik dan pergi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada aura aneh yang melekat di tubuh Ye Qianyu, tidak pernah menghilang. Bab 1181, terjebak tanpa mengetahui guru.
Bukankah terlalu mudah bagi anak ini untuk begitu saja melepaskannya seperti ini? Saat Ye Qianyu pergi, Junsi berjalan mendekat dari tidak jauh, menatap punggung Ye Qianyu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Anak ini tidak pernah mendengarkan satupun nasihat darimu, Tuan Muda, dari awal hingga akhir. Selalu ada kebencian dan niat membunuh di matanya. Melepaskannya sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Menurut ide Junsi Ye Qianyu, seharusnya tidak diizinkan meninggalkan kanan di sini hari ini pancung dia layanan satu atap. Kamu tidak perlu mengawasinya bahkan jika dia lari ke ujung bumi pun, dia tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Mata Ye Lang penuh dengan hiburan dan ekspresinya sangat santai kenapa. Sambil menghela napas Ye Lang menghela napas jika Ye Qianyu bersedia memanggilku ayah. Aku bahkan mungkin meninggalkannya dengan tubuh yang utuh. Sayangnya, Ye Qianyu tidak bersedia. Setelah meninggalkan aroma pelacak khusus pada Ye Qianyu, Ye Lang kembali ke unit perawatan intensif. Guru Ye, di mana Tang San? Bukankah dia kembali bersamamu? Tang Xiangxiu melihat ke belakang Ye Lang dengan ekspresi aneh di wajahnya, tetapi tidak ada apapun di sana. Ye Lang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah mendapatkan jam tangan itu, dia meninggalkan ini kidit dia melakukannya dengan sengaja mungkinkah dia mendengar beberapa berita. Tang Xiangxiu sangat marah dia menatap Ye Lang dan berkata tanpa daya Tuan Muda Ye Bibi tahu kamu punya niat baik. Tetapi terkadang kamu tidak bisa membiarkan orang memanfaatkanmu seberapa berharga jam tangan Tuan Ye mungkin $1 sudah cukup untuk membeli rumah di kota Tianyu. Dengan kepribadian Tang San, dia mungkin akan pergi tanpa menoleh ke belakang setelah mendapatkan jam tangan itu. Bibi, apa maksudmu dengan seseorang dengan motif tersembunyi? Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tetap sepupu Xiaoya. Ye Lang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Adapun Tang San sendiri, dia bisa membiarkan Junsi memulai pembersihan. Tapi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk menyerah. Tindakan Ye Qianyu kali ini telah meninggalkan petunjuk. Jika kita mengikuti pemikiran Tang San, banyak hal bisa digunakan untuk menjelek-jelekkan Ye Qianyu. Kenapa tidak Xiaoya? Ibumu sedang mengawasi ayahmu di sini, dan ada begitu banyak ahli dan profesor di rumah sakit. Tidak perlu bagimu untuk tetap di sini. Jika kamu tidak ada pekerjaan, kamu bisa pergi dengan Tuan Muda Ye dan berjalan-jalan lebih banyak daripada pergi ke rumah sakit sepanjang hari. Siapa tahu, saat kamu sadar, ayah mungkin sudah bisa berjalan. Ayah Zhao Xiaoya mendesak mereka untuk menciptakan kesempatan bagi Ye Lang dan Zhao Xiaoya untuk berduaan. Kesehatannya sudah mulai membaik. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan sekarang adalah acara seumur hidup putriku. Jika kamu pergi berjalan-jalan, kamu bisa melihat putrimu dan Ye Lang berjalan bersama. Itulah kebahagiaan ganda yang sesungguhnya dan itu membuatmu tersenyum lebar Zhao Xiaoya dengan malu-malu melirik Ye Lang di sampingnya dan mengangguk malu-malu. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Lang mengatur pekerjaan untuk Zhao Xiaoya di Bank Investasi Daya Tianxia, memungkinkannya untuk langsung menempati posisi sebelumnya tanpa mulai dari tingkat bawah. Bahkan Zhang Lulu mendapat manfaat dari itu dan mendapatkan pijakan di Bank Investasi Daya Tianxia. Pada siang hari Ye Lang bertanggung jawab untuk menjemput dan mengantar Zhao Xiaoya ke dan dari tempat kerja serta menyediakan 3 kali makan sehari pada malam hari. Saya akan menemaninya berjalan-jalan di taman atau mengobrol dengannya di kafe hubungan antara kedua orang itu semakin memanas. Dari berpegangan tangan kini berkembang menjadi bisa berpelukan dan bermesraan kapan saja dan penuh kasih sayang hanya pada langkah terakhir Ye Lang tidak melampaui batas. Bahkan ketika Zhao Xiaoya berinisiatif mengundang Ye Lang ke rumahnya untuk berkunjung, Ye Lang hanya akan minum secangkir teh dengan serius lalu pergi tanpa benar-benar melakukan apapun. Sepertinya dia sama sekali tidak tertarik dengan masalah ini. Karena alasan ini, Zhao Xiaoya memanfaatkan waktu istirahat untuk mengajak Zhang Lulu keluar untuk menjawab pertanyaannya. Kota Tianyu, sebuah kedai kopi yang tidak dikenal. Zhang Lulu, mengenakan setelan ol hitam, bersikap sembrono dan bermain-main dengan rambutnya yang bergelombang oranye merah besar. Sambil perlahan mengaduk gula dalam kopinya, dia mencibir, aku bilang. Nona Zhao Yu dan Tuan Ye sudah sangat dekat akhir-akhir ini, kenapa kamu tiba-tiba punya waktu untuk mengajakku minum kopi? Zhang Lulu sedang dalam suasana hati yang baik. Bisa bekerja di Daya Tianxia adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Baru setelah bergabung dengan Daya Tianxia, dia menyadari betapa luar biasanya manfaat perusahaan itu. Sekarang gaji pokok saja sudah 20.000 yuan sebulan. Ini belum termasuk komisi dan bonus normal. Bahkan jika Anda bekerja lembur di malam hari, Anda bisa mendapatkan 3 kali lipat gaji. Konsep apa ini? Bekerja lembur selama 2,5 jam di perusahaan sama dengan 2 hari kerja. Anda harus tahu bahwa Daya Tianxia yang sekarang bekerja dari jam 9 sampai 5 dengan istirahat 1 jam untuk makan siang di antaranya. Dengan kata lain, jika Anda bekerja 9,5 jam sehari, Anda bisa mendapatkan gaji pokok 40.000. Jika itu perusahaan saya sebelumnya, saya akan bekerja lembur tanpa bayaran. Ketika saya bertanya kepada bos saya tentang upah persetan dengan perusahaan saya sebelumnya, Daya Tianxia Lu, Zhang Lulu sangat puas dengan pekerjaannya dan sudah mulai memilih dia memperlakukan Zhao Xiaoya seperti dewa kekayaan. Kami akan menanggapi setiap permintaan dan menjawab setiap pertanyaan saya hanya merasa sedikit aneh dan bingung. Zhao Xiaoya menatap kopi di depannya dengan canggung, mengerutkan kening, wajahnya penuh melankolis. Aku belum pernah jatuh cinta sebelumnya, jadi aku tidak tahu beberapa detailnya.
Jika ada seseorang yang bersedia meluangkan banyak waktu dan energi untukmu, dia bahkan mungkin merawat ayahmu yang lumpuh dan meluangkan waktu untuk mengunjunginya setiap hari. Dia juga akan memegang tanganmu, memelukmu, dan menciummu, tetapi dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Mengapa? Mendengar ini Zhang Lulu tidak bisa lagi gagal merasakan kebingungan Zhao Xiaoya. Dia mengerutkan kemudian tiba-tiba menjadi serius dan berkata, Xiao Yayu tidak berbohong kepada Kudit Yu. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Ye masih sangat muda dan kuat namun dia tidak berinisiatif untuk menyentuhmu. Apakah karena kamu selalu melindungi dirimu dengan baik dan tidak memberinya kesempatan ataukah ada hal lain yang terjadi? Zhao Xiaoya mendongak menatap Zhang Lulu di depannya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak melakukannya. Aku bahkan berinisiatif untuk mengundangnya ke rumahku. Tidak ada orang lain di rumah dan jika dia melakukan sesuatu padaku, tidak mungkin aku bisa melawan. Di depan Zhang Lulu, dia tidak terlalu malu. Tentu saja, yang paling penting adalah topik yang dibicarakan Zhang Lulu dengannya selalu begitu tidak terkendali dan lugas. Sedemikian rupa sehingga tidak ada rasa janggal ketika hal-hal kecil ini dikatakan di depan Zhang Lulu itu tidak mungkin. Tidak ada kucing di dunia ini yang tidak mencuri ikan. Bagaimana mungkin ada Liu Xiaohui yang benar-benar bisa tetap tenang bahkan ketika bibir seorang wanita ada di pangkuannya? Zhang Lulu tampak tidak percaya. Dia menatap kerahnya yang sengaja terbuka, mengerutkan kening, dan bergumam curiga. Mungkinkah ada sesuatu yang benar-benar salah dengan Master Ye? Apakah dia tidak mampu? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu sabar? Mustahil, Zhao Xiaoya menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tuan Muda Ye punya lebih dari satu pacar. Pemilik wanita dari jaringan kedai kopi di kota Tianyu adalah mantan pacar Tuan Muda Ye. Sama sekali tidak mungkin Tuan Muda Ye punya masalah di area itu. Bab 1182 Sayap Malaikat. Itu benar. Jika ada masalah, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untukmu. Zhang Lulu mengangguk dengan sungguh-sungguh, hanya dengan melihat batang hidung Ye Sao yang tinggi. Orang bisa langsung tahu bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Mungkin, kita semua salah paham dengan Tuan Ye. Tuan Ye tidak memiliki keinginan posesif yang kentara terhadapmu. Kita tidak bisa menebak atau memahami apa yang dipikirkan orang-orang kaya ini. Mungkin Tuan Ye benar-benar menyukaimu dan ingin memiliki pertukaran emosional semacam ini denganmu. Setelah sampai pada kesimpulan ini, mata Zhang Lulu menjadi kosong. Dahulu kala, aku juga berfantasi memiliki pasangan seperti itu. Sayang sekali semua yang kutemui tidak sabaran dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku tidak menyangka bahwa pemuda luar biasa seperti Tuan Ye masih bisa menjaga kesabarannya. Ini adalah sesuatu yang hanya datang sekali dalam 1000 tahun. Ya, aku tidak pernah menyangka bahwa Tuan Ye akan menjadi orang seperti itu. Zhao Xiaoya melihat keluar jendela dengan senyum di matanya. Ekspresinya penuh kerinduan dan mengembara. Dia selalu memiliki ide ini di benaknya, tetapi dia tidak yakin. Mendapatkan penegasan ini dari Zhang Lulu, yang memiliki pengalaman emosional yang kaya, semakin memperkuat keyakinanku. Dalam benaknya, dia mengingat wajah tampan Ye Lang yang familiar dan meyakinkan. Dan untuk sesaat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit linglung. Zhang Lulu mengambil kopi dan menyesapnya. Melihat Zhao Xiaoya yang memiliki ekspresi terobsesi di wajahnya di hadapannya, dia menghela nafas dalam hatinya. Menurutnya, Ye Sao mungkin sangat menyukai Zhao Xiaoya dan memiliki perasaan khusus padanya. Tapi setidaknya Ye Sao tahu ini dengan sangat baik. Zhao Xiaoya mungkin bahkan tidak tahu bahwa dia sudah terobsesi dengan Ye Lang. Jika saat ini Ye Lang mengambil inisiatif untuk pergi, Zhao Xiaoya akan merasakan sakit yang bahkan lebih hebat daripada runtuhnya pandangan dunianya. Tentu saja, dia tidak akan mengingatkannya dengan sengaja. Semakin Zhao Xiaoya terobsesi dengan Ye Sao, semakin stabil hubungan mereka dan semakin aman posisinya saat ini. Sebagai seorang mak comblang setengah-setengah saat hubungan antara Zhao Xiaoya dan Ye Lang semakin kuat statusnya di dunia Daye juga akan meningkat, mustahil. Sangat mustahil, tidak ada kucing di dunia ini yang tidak mencuri ikan. Aku selalu percaya bahwa metode yang diajarkan ibuku tidak akan pernah salah. Ye Lang pasti telah terpesona olehku dan meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Dia menolak untuk pulang selama berhari-hari dan semua kucing liar di luar sana sudah diberi makan dengan baik. Kucing malang seperti kami semua di rumah menangis kelaparan, tetapi kami bahkan tidak punya sedikit pun makanan untuk dimakan. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal yang membuat frustrasi di dunia ini, dan mengapa Lin Youchu harus menghadapi semuanya? Suasana yang telah susah payah kubangun, pada akhirnya, semuanya menjadi gaun pengantin orang lain. Seputih giok, benar-benar seputih giok. Daye Tianxia Investment Bank berada di kota Tianyu. Ye Lang pasti tidak akan membiarkan Bai Ruyu pergi ketika dia berada di kota Tianyu. Sialan Bai Ruyu, yang menggunakan Bai Xiaoyun untuk mengendalikan Ye Lang, menyihirnya selama berhari-hari dan bahkan tidak repot-repot pulang dan melihat-lihat. Di kota Tianhai, di ruang tamu sebuah villa, Lin Youchu berteriak dan menjerit, melampiaskan ketidakpuasan batinnya. Di meja makan, Su Xiao Xiao dan gadis-gadis lain makan nasi dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Kemarahan Lin Youchu yang tidak berdaya benar-benar menggugah selera. Beberapa hari terakhir ini, setiap kali waktu tertentu tiba, Lin Youchu akan mulai berteriak dan menjerit. Menyebabkan para wanita di villa merasa seperti akan bertambah berat badan. Yuyan, kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Hanya jika kita bekerja keras kita bisa memiliki cukup makanan dan pakaian. Ayo pergi ke kota Tianyu dan berbicara dengan Bai Ruyu secara terbuka dan jujur. Yang ke-13 dan ke-5 pergi ke para saudari, dan yang ke-26 pergi ke dua sahabat kita.
Lin Youchu membanting sumpit ke atas meja dan membuat keputusan untuk bertarung sampai mati dengan Bai Ruyu. Jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan, maka mengamuk. Youchu, jangan marah, Tuan Muda benar-benar sibuk di luar. Jika kamu bertindak gegabah di masa lalu, kamu mungkin akhirnya menyebabkan ketidaksukaan dari Tuan Muda. Jika Tuan Muda marah dan kamu ingin aku mengatakan sesuatu yang baik untukmu, aku tidak akan berani melakukan itu. Aku juga takut dimarahi oleh Tuan Muda. Su Xiao membujuk dengan lembut, meskipun aku tidak tahu apa yang membuat Tuan Muda sibuk di luar. Tapi singkatnya, pasti ada sesuatu yang menyebabkan penundaan itu. Jika Tuan Muda tidak kembali, dia hanya akan menunggunya dengan tenang di rumah. Itu akan menyelamatkanku dari pergi keluar dan menyebabkan masalah bagi Tuan Muda. Yi Ke'er yang sedang mengambil makanan di atas meja tiba-tiba berhenti, hidungnya bergerak-gerak, dan dia berkata dengan terkejut, Yelang, aromanya ada di dekat sini. Dia kembali, dia datang. Di bawah ajaran sabar Su Xiao, kemampuan bahasa Yi Ke'er telah membuat kemajuan besar. Dia tidak lagi gagap secepat itu dan dapat berbicara satu paragraf lengkap sesekali tanpa mengulangi dirinya sendiri. Lumayan. Terima kasih atas kerja kerasmu selama periode ini. Sosok Yelang tiba-tiba muncul di ruang tamu. Dia berdiri di belakang Su Xiao dan mengusap kepalanya. Dia menyatakan penghargaannya atas upaya Su Xiao di Yi Ke'er. Sikapku sangat serius. Haruskah kau memujiku? Yi Ke'er memandang Yelang yang sedang mengusap rambut Su Xiao dengan kepala dimiringkan, ekspresi kebingungan di wajahnya. Kamu juga tidak buruk. Yelang memberikan pujian verbal. Dia melirik ke arah Lin Youchu dan batuk ringan, kenakan pakaianmu, seseorang akan datang nanti. Setelah mendengar ini, Lin Youchu dan gadis-gadis lainnya naik ke atas dengan serius dan berganti menjadi satu set pakaian ketat. Segera Jun Xiao Huang dan yang lainnya bergegas dari luar villa. Ada puluhan orang masing-masing memegang sebuah kotak kayu besar. Mereka tersusun rapi di ruang tamu villa. Ketika dibuka, mereka penuh dengan buah-buahan khusus pilihan yang rapi. Ini semua adalah hasil pencarian Lao Huang dan yang lainnya di perbatasan utara. Jumlah buahnya melebihi 10.000 tuan. Ada lebih dari 13.800 buah khusus ini, semuanya ada di sini. Saudara-saudara telah mengambil lebih dari 200 buah kekuatan manusia super. Dan sisanya belum digunakan. Old Huang melaporkan masalah ini dengan jujur dan teliti. Ya, sisakan setengah dari buah-buahan ini untuk Junsi untuk dibagikan kepada saudara-saudara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setengah sisanya akan diangkut kembali ke keluarga Ye di ibu kota dan diserahkan kepada orang tua itu untuk diproses. Yelang dengan santai mengeluarkan 10 buah identik dari kotak kayu. Ambil di depan semua orang. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengambil buah berbentuk malaikat adi manusia. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh kemahiran sayap malaikat plus 10. Ding. Selamat kepada host karena telah mengambil buah berbentuk malaikat manusia super. Selamat kepada host karena telah mendapatkan kemahiran sayap malaikat plus 102. Ding. Selamat kepada host karena telah mengambil buah berbentuk malaikat manusia super. Selamat kepada host karena telah mendapatkan kemahiran sayap malaikat plus 1010. Desir setelah kemahirannya dalam sayap malaikat mencapai 100, Yelang membentangkannya sesuka hati. Di belakangnya, sepasang sayap putih bersih langsung berkembang. Dibandingkan dengan wingsuit Yi Ke'er, ukurannya lebih besar, warnanya lebih putih, dan sama sekali tidak ada rambut belang. Dan bagi Yelang, sayap ini seperti senjata khusus. Itu dapat digunakan kapan saja dan dapat disimpan kapan saja tanpa memengaruhi kehidupan normal. Yi Ke'er, yang berdiri di belakang, melihat sayap putih bersih di belakang Yelang. Tiba-tiba, tatapan terobsesi muncul di mata berairnya yang besar. Baru sekarang dia menyadari betapa tampannya Yelang. Keindahan anggrek dan pohon giok itu tak tertandingi. Terutama sepasang sayap di belakangnya yang benar-benar menyentuh hatinya. Bab 1183 menyusup keras alien. Sungguh menakjubkan. Yelang telah menumbuhkan sepasang sayap. Dia dan Yi Ke'er adalah pasangan yang sempurna. Lin Youchu melihat sepasang sayap di belakang Yelang dan menghela nafas santai. Pembicara mungkin tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar mungkin menanggapinya dengan serius. No, di manakah itu? Yi Ke'er sangat gugup dan bersemangat sehingga dia tidak bisa menahannya lagi dan dia tergagap dan bergumam. Dia memperhatikan bahwa Su Xiao dan gadis-gadis lain sedang melihatnya. Dia segera menundukkan kepalanya dan sepasang sayap muncul di belakangnya. Dia menamparkan dada montok Lin Youchu dan mendorongnya ke samping. Ya, saya minta maaf SS, saya tidak sengaja. Yi Ke'er menundukkan kepalanya dengan sayap terkunci di belakang punggungnya. Dia memainkan jari-jari putihnya yang ramping dan menggigit bibirnya yang cerah dan berair. Aku tidak berani melihat ke arah Yelang. Sayap putih bersih di belakangnya berangsur-angsur berubah menjadi merah muda. Aku hanya mengatakannya dengan santai, kau menganggapnya serius. Lin Youchu merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yi Ke'er akan begitu rentan terhadap godaan hingga sayapnya pun berubah warna. Apakah kamu begitu pemalu? Youchu, berhenti bicara dulu, kata Su Xiao dengan lembut, lalu memeluk Yi Ke'er dan menghiburnya dengan lembut. Ke'er, jangan gugup. Youchu hanya bercanda. Jangan terlalu dipikirkan. Ya, aku tahu. Yi Ke'er mengangguk dengan berat. Menurut ajaran Su Xiao sebelumnya, aku dengan lembut menepuk sisi kiri dadaku dengan tanganku, dan terus mengulangi jangan takut dalam hati. Perlahan warna merah muda pada sayap memudar, meledak menjadi lingkaran cahaya, dan menghilang lagi. Yelang tidak terlalu terkejut dengan ini.
Buah khusus ini awalnya seharusnya diambil oleh orang lain yang akan menumbuhkan sayap di tulang rusuk mereka dan dapat terbang bebas di langit. Dalam bencana pesawat berikutnya, bahkan beberapa pengguna buah khusus direkrut oleh klan bersayap. Lagi pula, di mata klan bersayap, mereka yang tidak memiliki sayap adalah alien, dan jika mereka memiliki sayap, mereka setara dengan orang mereka sendiri. Dengan sayap, dia bisa mendapatkan kepercayaan YKR lebih besar lagi. Selain itu, dia bisa menipu ras lain dan membuat mereka keliru percaya bahwa dia adalah anggota suku bersayap. Ini juga bagian dari rencana. Master Lao Huang dan anak buahnya sangat menderita di perbatasan utara kali ini. Mereka terluka parah lebih dari sekali dalam proses merebut buah dari orang luar. Kali ini, Lao Huang dan anak buahnya harus diberi penghargaan atas jasa terbesarnya. Junsi sangat gugup dan mengambil pujian untuk Lao Huang dan yang lainnya di depan Yelang. Tentu saja, semua kata-kata ini diajarkan kepadanya oleh Yelang. Junsi juga mengerti maksud tuan muda itu dan merasa lebih kagum padanya. Yelang mengeluarkan 5 pil tingkat bumi. Melemparkannya ke Lao Huang dan memerintahkan, karena Junsi sudah berkata begitu, aku tidak boleh terlalu pelit. Jika kamu meminum pil ini sendiri, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu ke tingkat bumi. Adapun 4 pil lainnya, biarkan saudara-saudaramu melautkannya dalam air dan membagikannya sesuai dengan jasa-jasamu. Anda memiliki pendapat sendiri tentang siapa yang memberikan kontribusi terbesar. Terima kasih, Guru Tua Huang menundukkan kepalanya dengan hormat. Air mata syukur mengalir di wajahnya. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Junsi dari sudut matanya dan merasa terharu. Di seluruh tim pengawal, dia tidak mematuhi siapapun kecuali manajemen Junsi. Begitu juga di masa lalu, dan akan begitu juga di masa depan. Sebagai orang kepercayaan kedua tuan muda, Lao Huang sudah merasa puas. Setelah sapaan singkat, Lao Huang dan yang lainnya pergi dengan kotak-kotak kayu, dan Junsi mengikuti dari belakang dengan saksama. Melihat punggung sekelompok orang itu, Yelang menguap, merasa sedikit lelah. Yang mengkhawatirkan kita bukanlah kelangkaan, tetapi ketidaksetaraan. Seringkali masalah sering muncul secara internal jika laras besi internal tidak dapat dibangun secara utuh. Seringkali membawa dampak negatif yang tidak terduga. Dia tidak punya cara untuk mengurus semua aspek setiap saat sehingga dia hanya bisa terus meningkatkan status prajurit kepercayaannya. Agar dia bisa menjadi pemimpin di tim pengawal dan juga seorang penengah. Hanya dengan begitu dia bisa mengurangi banyak tekanan. Setelah menarik napas panjang, Yelang menoleh, melihat ke arah YKR, dan melambai, YKR, kemarilah, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Di bawah tatapan para gadis, YKR berjalan maju dengan susah payah. Hanya berani mengangkat setengah dari pantatnya dan duduk di sofa. Dia melirik Yelang dengan gelisah, lalu dengan cepat menarik pandangannya dan bergumam lemah, apa yang ingin kau tanyakan padaku? Yelang memiliki senyum lembut di wajahnya dan berkata dengan lembut jika informasi saya benar sepertinya semua ras dari alam lain memiliki hubungan satu sama lain secara pribadikan. Bahkan ada beberapa alam yang tidak jauh berbeda dari klan bersayap dan bahkan para dewa dan dewi itu telah turun ke bintang biru. Dan kalian akan berkumpul secara teratur untuk membahas langkah selanjutnya tahu bertukar informasi tentang peluang dan bekerja sama untuk merebutnya. Aku tidak pandai berteman, terutama mereka yang berasal dari dunia lain. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan mereka. Apakah kamu bersedia membawaku untuk bertemu mereka? Mendengar ini, mata berair YKR yang besar penuh kewaspadaan. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak. Aku tidak bisa membawamu ke sana. Kamu pasti tidak punya niat baik. Yelang tampak tidak senang dan dengan marah bertanya, apakah aku orang yang tidak bisa dipercaya di matamu? Tidak. YKR terus menggelengkan kepalanya, mengerucutkan bibirnya, mengerutkan kening. Dan menggaruk bagian belakang kepalanya dengan tangannya, merasa sedikit tidak nyaman. Mereka berencana untuk menyerang bintang biru. Jika kamu mendengarnya, kamu akan marah. Juga, kami memiliki aturan bahwa kamu tidak boleh membawa orang bersamamu. Orang ini secara alami merujuk pada manusia, bukan siapapun secara khusus. Jadi maksudmu adalah bahwa manusia ia tidak dapat mendengarkan rencana mereka untuk menginvasi planet biru. Dan membiarkan mereka merencanakan secara diam-diam dan akhirnya menginvasi planet biru kita selangkah demi selangkah dan menjadikan kita manusia sebagai boneka atau budak ras lain. Yelang mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Ya, saya memang memiliki niat buruk, dan bahkan ingin menangkap semua ras alien itu sekaligus. Tetapi saya hanya berusaha melindungi bintang biru, rumah kita. Mungkinkah di matamu aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk melindungi tanah airku sendiri dan kau ingin aku dan Xiao Xiao menjadi budak ras lain? Mendengar ini Lin Youchu yang berdiri di samping langsung terkejut dan menunjuk hidung YKR berdiri di atas dasar moral yang tinggi dia menunjuk-nunjuk dan berkata kau sangat baik. YKR di villa kami memberimu makan dan minum ternyata kau tidak berada di pihak kami. Dan kau berpikir untuk berkolusi dengan bajingan lain itu dan membiarkan mereka menduduki rumah kita. Kau memiliki hati yang sangat kejam. Tidak, aku tidak memikirkannya seperti ini. YKR menggelengkan kepalanya dengan kuat. Klan bersayap datang ke bintang biru hanya untuk merebut peluang. Mereka tidak pernah berpikir untuk menduduki bintang biru sendirian, menjadi penjajah. Bab 1184 menemukan sarang alien ini adalah kata-kata yang ayah dewanya ucapkan kepadanya secara pribadi mereka, suku bersayap, berbeda dari ras lain. Mereka adalah kelompok etnis yang baik dan tidak pernah berpikir untuk menyerang rumah kelompok etnis lain. Karena kamu belum memikirkannya, mengapa kamu tidak membawa Yelang bersamamu dan menangkap mereka semua sekaligus? Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu terlibat dalam korupsi.
Memang kamu tidak berutang apapun kepada kami, tetapi bagaimana dengan Xiao Xiao? Kamu sudah melihat bagaimana Xiao Xiao memperlakukanmu. Apa kamu benar-benar ingin melihat Xiao Xiao diganggu oleh para bajingan itu? Harus dikatakan bahwa dalam hal berdebat dengan orang, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandingi Lin Youchu. Ning Qianqian, satu-satunya yang setingkat, saat ini sedang mengonsumsi pil tingkat bumi dengan 6 saudari seniornya untuk menerobos alam. Tanpa pengekangan Ning Qianqian, kekuatan tempur Lin Youchu meledak. Dia menunjuk hidung Yi Keer dan memarahinya. Yi Keer menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat ke arah Su Xiao Xiao. Tidak, aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk ikut-ikutan berbuat jahat. Yi Keer menggelengkan kepalanya dengan kuat. Oke, jika kamu belum berpikir untuk ikut-ikutan dengan orang banyak, maka jangan pikirkan itu. Kami tidak akan memaksamu. Kamu bisa berpikir apapun yang kamu mau dan melakukan apapun yang kamu mau. Xiao Xiao, jangan terlalu terlibat dengan orang asing ini di masa depan, agar terhindar dari masalah di masa depan dan membutuhkan bantuan kita. Hanya kita yang membantunya, dan dia tidak pernah berpikir untuk membantu kita semampunya. Lin Youchu menarik Su Xiao Xiao, seolah-olah dia ingin mengisolasi Yi Keer. Su Xiao Xiao memiliki hati yang lembut. Melihat penampilan Yi Keer yang menyedihkan, dia berpikir untuk menghiburnya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi serius tuan muda itu, dia segera menyembunyikan hatinya yang lembut. Dia bisa berbelas kasih, tetapi bagaimana jika belas kasih ini bertentangan dengan tuan muda? Dia akan menekan nalurinya sebanyak mungkin dan tidak pernah menyebabkan masalah pada tuan muda. Keer, mengapa kamu tidak pergi dari sini? Kita berbeda ras dan memiliki filosofi yang berbeda. Jika saya diminta untuk berteman dengan ras asing yang tidak peduli dengan tanah air kita dan rakyatnya, saya tidak bisa melakukannya. Maafkan saya. Su Xiao Xiao melihat ke arah Yi Keer dengan tak berdaya dan menghela nafas. Kepala Yi Keer berdengung. Tuduhan dan kritik Lin Youchu hanya membuatnya merasa bersalah. Namun keterasingan Su Xiao Xiao membuatnya merasa seperti tersambar petir selama waktu yang mereka habiskan bersama. Dia sangat merasakan kebaikan Su Xiao Xiao, dia memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri meskipun dia tidak bisa belajar apapun, dia tidak pernah mengeluh, apalagi memarahinya. Dia hanya akan terus mengajarinya tanpa lelah dan bahkan memberinya hadiah di villa. Su Xiao Xiao merawatnya dengan cermat. Sampai pada titik di mana bahkan ayah tuhannya pun tidak bisa menandinginya. Jika dia benar-benar berpisah dengan Su Xiao Xiao, dia tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Terlebih lagi, jika dia benar-benar tidak membantu Yelang, mungkin dalam waktu dekat bintang biru benar-benar akan diinvasi oleh ras lain. Pada saat itu, ketika bintang biru jatuh ke dalam kekacauan, apakah Su Xiao Xiao dapat bertahan hidup akan menjadi masalah besar. Meskipun dia adalah putri kecil dari klan Wing, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melindungi Su Xiao Xiao, Yelang, dan sekelompok orang dengan sempurna. Napas Yi Keer menjadi lebih berat dan lebih cepat. Matanya yang berair dipenuhi dengan kebingungan dan kesungguhan. Setelah jeda yang lama, Yi Keer perlahan melihat ke arah Yelang, menggigit bibirnya, dan berkata dengan serius, "Oke, aku akan membawamu ke sana. Tapi kamu harus menyetujui salah satu permintaanku. Apapun yang kamu minta, cukup minta saja. Selama itu bisa menyelesaikan masalah, aku bisa menyetujui apapun yang kamu minta." Ada senyuman di mata Yelang. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan mengandalkan kata-kata Lin Youchu dan Su Xiao Xiao untuk memaksa Yi Keer berkompromi. Dia telah menyiapkan pidato yang berapi-api. Tetapi dia bahkan belum menggunakannya. Menghemat banyak masalah, Yi Keer mencondongkan tubuh dekat ke telinga Yelang dan berbisik pelan. Ketika dia duduk kembali, pipinya sudah merah. Sudut mulut Yelang sedikit berkedut dan wajahnya tampak sedikit malu. "Apa permintaanmu? Kamu tidak akan membayar utang dengan tubuhmu, kan? Apakah kamu?" Lin Youchu tampak bingung. Dia menatap Yi Keer dengan sesuatu yang aneh di matanya yang indah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yi Keer yang tampak sangat pemalu akan merebut kesempatan itu lebih baik darinya pada saat yang genting. Tidak, Yi Keer menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. "Permintaan macam apa itu? Kenapa kamu tidak bisa memberitahu kami?" Su Xiao Xiao juga memasang tampang aneh di wajahnya dan menatap Yelang dengan rasa ingin tahu. Benar-benar ingin mendengarnya, Yelang melirik Su Xiao Xiao dengan senyum masam di wajahnya. "Jika kamu ingin mendengarnya, kemarilah." Su Xiao Xiao berjalan perlahan maju, membungkuk ke depan, dan mendekatkan telinganya ke mulut Yelang. Napas Yelang menerpa daun telinga kristal Su Xiao Xiao. Dan dia berkata dengan serius, "Yi Keer menyuruhku untuk menghitung di masa depan, jadi jangan menghitung terlalu cepat." Wajah Su Xiao Xiao tiba-tiba memerah. Dan dia memelototi Yi Keer dengan malu dan marah. "Aku tidak pernah menyangka bahwa Yi Keer akan membuat permintaan seperti itu." Yi Keer memiringkan kepalanya terlihat bingung. Mengapa sepertinya Su Xiao Xiao tidak senang? Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu membalas budi Su Xiao Xiao. Adegan yang pernah dia lihat sebelumnya meninggalkan kesan mendalam pada benaknya yang masih muda. Dia merasa bahwa Su Xiao Xiao mungkin tidak menyukainya, setidaknya kedengarannya tak tertahankan dan menyakitkan. Dia hanya ingin meringankan rasa sakit Su Xiao Xiao. Mengapa sepertinya dia telah melakukan kesalahan? His. Yi Keer sakit kepala parah. Dia memeluk kepala kecilnya dan ambruk miring di sofa, meratap. "Aku harus menumbuhkan otak lagi." Ding. "Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1002. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 100. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1002. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memicu amplifikasi keterampilan pasif. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1600.
Setelah tinggal di villa selama 2 hari dan menebus apa yang dia hutangkan kepada Lin Youchu, Ye Lang mengikuti Yi Ke'er dan meninggalkan villa. Dia kembali tepat waktu mengetahui bahwa waktu bagi ras alien untuk bersatu kembali sudah dekat, dan dia tidak membuang waktu di luar. Mengikuti instruksi Yi Ke'er, Ye Lang melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat. Akhirnya, sebelum gelap, kami tiba di tempat terpencil. Ada gunung-gunung tandus dan hutan belantara di sekeliling, bahkan tidak ada sosok manusia yang terlihat, dan hanya hutan yang rimbun. Ada area lain yang hangus total. Tidak ada yang tahu apakah itu disebabkan oleh kebakaran akibat guntur sebelumnya atau apakah ada orang kuat lain yang bertarung di sana. Disinilah tempatnya. Aku pernah ke sini sebelumnya, tetapi penjaga klan sayap yang membawaku ke sini. Adapun cara masuk, aku tidak tahu caranya. Saat sendirian dengan Ye Lang, Yi Ke'er menggunakan bahasa suku sayap dan tidak mengalami kesulitan bahasa. Dia melihat sekeliling dan menunjuk ke area yang hangus. Menurut lokasinya, seharusnya berada di area itu. Ada penghalang di dalam. Jika Anda tidak memicu mekanismenya, tidak ada cara untuk memasuki area tertentu. Begitu kata-kata itu diucapkan, sebuah dengusan dingin terdengar dari pegunungan yang dalam dan hutan tua. Suku bersayap sangat berani sehingga mereka benar-benar berani membawa manusia ke sini. Apakah mereka mengkhianati aliansi kita dan mencari kematian? Bab 1185 Pangeran Serigala. Wajah Yi Ke'er dipenuhi dengan kegugupan. Dengan kekuatannya di puncak peringkat bumi, dia tidak punya cara untuk merasakan dari arah mana suara itu berasal, apalagi bisa mengetahui kekuatan ancaman itu. Dia hanya bisa menolehkan kepalanya dan melihat ke arah Ye Lang dengan hati nurani yang bersalah, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan dan ketakutan. Ye Lang memberi Yi Ke'er tatapan meyakinkan, dan kemudian sayap di belakangnya membentang, putih bersih dan tanpa celah. Ketika 9 putaran seni naga surgawi dilakukan, tekanan yang sebanding dengan alam demigod menyebar dalam sekejap. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya karena takut hal itu akan menakuti alien dan membuat mereka takut untuk membiarkannya masuk. Dia hanya menatap ke arah yang tidak jauh dengan postur seorang demigod dan berteriak dengan dingin, beraninya kau mengancam putri klan sayapku seperti ini? Jadi dia adalah orang kuat dari klan sayap, klan serigala iblisku yang kurang ajar. Begitu dia selesai berbicara, deretan sosok muncul di depan Ye Lang dan Yi Ke'er. Dia memiliki kepala serigala dan tubuh manusia. Mengenakan mantel bulu cerpelai putih, dan terlihat seperti orang kaya yang menjadi kaya melalui pekerjaan pembongkaran. Tapi kepala serigala di atas benar-benar merusak suasana. Pemimpin di antara mereka adalah serigala kecil yang ukurannya hampir sama dengan manusia. Ia melihat ke arah Yi Ke'er dan berkata dengan mata penuh obsesi, Ke'er, kita bertemu lagi. Yi Ke'er memalingkan kepalanya. Tidak mau memperhatikannya, dan melihat ke arah Ye Lang, berkata melalui transmisi suara, ini adalah putra tunggal Raja Iblis dari klan Serigala Iblis. Juga dikenal sebagai Pangeran Serigala. Keterampilan Raja Serigala Iblis sangat mengerikan sehingga bahkan Dewa Bapa pun waspada terhadapnya. Akan tetapi, Raja Serigala Iblis terluka dalam pertarungan dengan orang kuat di sukunya di tahun-tahun awalnya dan dia tidak pernah melahirkan keturunan. Pangeran Serigala ini adalah satu-satunya putra yang dilahirkan oleh Raja Serigala setelah dia naik ke puncak dan berhubungan seks dengan 3.000 wanita cantik dari klan Serigala. Dia sangat berharga, kamu tidak boleh main-main dengannya. Apalagi membahayakan nyawanya, dia memberikan instruksi seperti itu karena dia takut Ye Lang akan bertindak gegabah. Jika Pangeran Serigala benar-benar terbunuh, aku khawatir Raja Serigala Iblis akan memaksa masuk melintasi dataran dan bertarung dengan Ye Lang sampai mati. Bukan itu situasi yang ingin dia lihat. Ke'er, mengapa kamu tidak memperhatikanku dan berbicara denganku? Bisakah kamu berbicara denganku? Kita sudah bertemu beberapa kali dan kamu selalu mengabaikanku. Tahukah kamu bahwa itu menyakiti hatiku ketika kamu melakukan ini? Pangeran Serigala menutupi dadanya dan menatap Yi Ke'er dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kerja bagus. Ketika Ye Lang melihat adegan ini, dia langsung terkejut. Bagaimana ini bisa disebut Pangeran Serigala? Ini jelas penjilat anjing. Tidak, seharusnya dikatakan bahwa itu adalah penjilat serigala. Ke'er, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Bisakah kamu hanya melihatku? Lihat wajahku yang tampan, lihat taringku yang tajam, betapa seksinya itu. Pangeran Serigala maju dan menunjuk ke kepala serigalanya, lalu ke taringnya yang tajam. Dia mencoba yang terbaik untuk mengikuti standar estetika suku serigala iblis dan memamerkan ketampanannya yang luar biasa. Yuyoyo menjauh dariku. Yi Ke'er sangat tersedak sehingga dia mundur dengan panik sambil menutupi mulut dan hidungnya dan melotot ke arah Pangeran Serigala dengan ekspresi marah di wajahnya. Tidak heran kau menolak untuk berbicara padaku, kau seorang gagap. Kamu khawatir aku akan tidak menyukaimu jadi kamu tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa kamu gagap di depanku, benar Ke'er? Kenapa kamu berpikir begitu? Sejak pertama kali aku melihatmu di Blue Star, aku langsung jatuh cinta padamu. Aku sangat terobsesi padamu dan setiap kali aku kembali, aku menantikan untuk segera bertemu denganmu lagi. Kamu tidak tahu betapa aku menyukaimu. Aku tidak peduli jika kamu gagap. Bahkan jika kamu gagap, aku akan tetap menyukaimu. Cintaku padamu tidak bisa disembunyikan oleh kegagapan. Pangeran Serigala itu agresif dan mendekati Yi Ke'er dengan panik. Yi Ke'er terpaksa mundur lagi dan akhirnya harus bersembunyi di belakang Ye Lang, meraih sudut pakaiannya, mendorongnya ke depan, dan dengan marah berkata, bantu aku menyelesaikan masalah ini, Pangeran Serigala ini sangat menyebalkan, selalu seperti ini. Aku berbicara bahasa suku bersayap. Dan ia tidak mengerti apapun, tetapi jika saya berbicara bahasa manusia saya tahu ia akan bilang saya gagap. Saya paling benci saat orang bilang saya gagap. Ye Lang mengepalkan tinjunya dan mendekatkannya ke mulutnya tepat saat dia hendak berbicara, Pangeran Serigala mendatanginya dan berbicara dengan deras.
Apakah Anda paman Ke, atau kerabat Yi Sen? Bisakah Anda membantu saya meyakinkan Ke? Saya sangat menyukai Ke. Jika kamu membantuku sekali sepanjang Ke setuju untuk bersamaku, aku berjanji untuk memberimu keuntungan yang tak terduga. Yang mulia Pangeran Serigala, apakah kamu makan bawang putih malam ini? Yelang mengerutkan kening dan bisa mencium bau bawang putih yang menyengat. Pangeran Serigala menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya untuk menghalangi mulut yang tajam. Mengembuskan napas mengendus dan menggelengkan kepalanya. Memang ada sedikit bau, tapi aku tidak makan bawang putih, aku makan udang karang bawang putih. Yelang memutar matanya. Merasa tidak berdaya tentang otak Pangeran Serigala. Aku tidak tahu apakah semua klan Serigala Iblis memiliki pemikiran seperti ini atau apakah Raja Serigala Iblis telah merusak fondasi mereka bahkan jika mereka mengeluarkan harga yang sangat besar untuk melahirkan keturunan. Akan tetap ada dampak tertentu. Dia memperingatkan dengan nada berat, jika Anda ingin mengejar seorang gadis, Anda harus memperhatikan citra Anda. Bukan hanya kamu harus memperhatikan dirimu sendiri, tetapi kamu juga harus berubah untuk gadis itu dan berubah menjadi orang yang dia sukai, bukan orang yang kamu pikir kamu adalah. Meskipun aku tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan, sepertinya apa yang kamu katakan masuk akal. Sepertinya KR tidak menyukai seleraku. Lain kali aku tidak akan makan lobster bawang putih. Pangeran Serigala mengangguk dengan serius dan melangkah mundur dalam diam. Yelang merasa geli dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana Pangeran Serigala berubah, itu tidak akan berhasil untuknya dan YKL. Mereka sama sekali bukan dari ras yang sama. Dan konsep estetika mereka terlalu berbeda. Belum lagi jika itu berkepala serigala, bahkan jika itu kepala manusia. Jika kamu tidak punya sayap, YKR tidak akan memandang rendah dirimu. Tentu saja, dia tidak akan pernah memberitahu Pangeran Serigala informasi berguna seperti itu. Tidak ada gunanya kamu mengajarinya. Saya tidak menyukainya sebelumnya, dan saya tidak akan menyukainya di masa. YKR tampak sedikit marah, dengan pipinya menggembung dan kemarahan yang tersisa di mata berayunnya yang besar. Sepertinya dia tidak puas dengan kata-kata Yelang barusan. Aku tidak bermaksud agar kamu menyukainya, aku hanya mengatakannya dengan santai. Tapi apa yang kamu katakan membuatku penasaran. Klan bersayap macam apa yang kau sukai, putri kecil klan bersayap yang menawan? Apa kau menyukai pengawal pengkhianatmu dari sebelumnya? YKR menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak menyukainya. Dia tidak memiliki perasaan lain terhadap para pengawal itu sejak awal, dan setelah mengetahui bahwa mereka adalah pengkhianat. Dia merasa lebih jijik dengan mereka. Jadi kau menyukai anggota klan sayap tampan yang seukuran denganmu? Yelang bertanya lagi. YKR terus menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka itu. Kamu tidak suka yang ini. Kamu tidak suka yang itu. Jadi tipe apa yang kamu suka? Yelang mencibir dan menatap YKR dengan penuh minat. Aku tidak akan memberitahumu. YKR memalingkan kepalanya dan berkata dengan centil, dan melihat cahaya terang di area yang hangus. Dia menunjuk ke portal yang muncul entah dari mana dan berkata dengan terkejut, gerbang menuju penghalang terbuka. Ketika saya datang ke sini sebelumnya, penjaga yang membuka pintu dan saya tidak mengambil tindakan apapun. Kali ini kita bisa mengikuti serigala ajaib dari suku serigala ajaib dan masuk bersama bab 1186 suku rubah tiba. Di area hangus itu, ada portal putih terang yang berdiri tiba-tiba di sana. Klan serigala iblis mendekat. Pangeran Serigala terus menoleh dan melambai pada YKR mendesaknya. KR, tolong ikuti kami. Jika tidak, kami harus membuka portal lagi, yang sangat merepotkan. Menyebalkan, YKR memutar matanya dan mengikuti dengan enggan. Kelompok itu melewati pintu dan pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka. Area hangus menghilang dan digantikan oleh interior istana yang megah. Balok-balok berukir dan bangunan bercat bangunan seperti giok di dalam istana. Area itu terbagi dengan jelas. Di beberapa area ada beberapa kursi berlengan lebar yang ditempatkan. Sangat besar, bahkan ketika Yelang berjalan menghampirinya, dia masih tidak setinggi kursi-kursi itu. Lokasi klan sayap kita ada di sini. YKR menarik Yelang tanpa ragu dan duduk di area klan sayap. Di arah yang berlawanan adalah klan serigala iblis. Pangeran Serigala melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Dia menyeringai pada YKR dan berkata, KR, sepertinya klan serigala iblis dan klan sayap kita adalah yang pertama tiba. Kita berdua benar-benar memiliki pemahaman yang sama. Jika kita tetap bersama di masa depan, tidak akan ada konflik. Bagaimanapun, kita memiliki pemahaman yang baik. Tentu saja, bahkan jika ada konflik. Aku akan mengalah padamu di masa depan menurut bahasa manusia. Jika kamu menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Jika kamu menyuruhku mengejar kun, aku tidak akan pernah mengejar anjing kun. Apa maksudmu? YKR memiringkan kepalanya. Dia benar-benar tidak ingin memperhatikan Pangeran Serigala, namun dia tidak punya pilihan selain menggunakan kata sifat ini karena dia sangat haus akan pengetahuan. Ayam, seharusnya ayam, aku juga tidak tahu. Ketika aku sedang menonton video pendek tentang manusia, begitu aku menyebut ayam, mereka bilang aku orang kulit hitam. KR, kau tahu, meskipun kita memiliki spesies berambut hitam di suku serigala sihir, aku bukan salah satunya. Aku adalah serigala berambut putih yang mulia. Kamu bisa mengatakan apa saja tentangku, tetapi kamu tidak bisa mengatakan aku seorang Little Blackie, jadi aku mengganti ayam dengan kun untuk menggambarkan diriku. Apa kamu pikir aku pintar? Sang Pangeran Serigala menatap YKR dengan serius. Tatapan itu membuat YKR merasa ketakutan. Tapi Yelang punya perasaan lain. Jika para netizen itu tahu bahwa orang yang mereka maki sebenarnya adalah seorang Pangeran Serigala, apakah mereka masih bisa memakinya? Ketulusan adalah senjata pamungkas. Tak lama kemudian, pintu luar terbuka lagi, dan sekelompok alien humanoid berjalan perlahan masuk. Kombinasi pria tampan dan wanita cantik, dengan penampilan luar biasa dan aura yang memikat. Di belakang alien ini terdapat ekor berbulu yang tergerai dan berambut halus dan terlihat sangat bagus untuk dibelai.
Ini adalah orang-orang kuat dari klan rubah. Pangeran rubah yang memimpin mereka dikatakan sangat berbakat dan telah membuka 6 ekor. Dia pasti akan menjadi orang kuat di alam ilahi di masa depan. Bahkan sekarang dia telah mencapai puncak peringkat surgawi. Di antara generasi muda kita, kekuatannya termasuk yang teratas. Yi Ke'er menyampaikan pesan untuk memberitahu Ye Lang tentang informasi mengenai orang-orang kuat dari dimensi lain ini. Klan Serigala Iblis tidak boleh diprovokasi, dan pangeran dari klan rubah juga tidak boleh diprovokasi. Jika rubah dengan 6 ekor tidak memiliki masalah besar dalam kultivasinya di masa depan, dia pasti akan menjadi dewa yang kuat. Jika sesuatu berjalan salah tentu saja suku rubah akan membuat kerusuhan. Sayang sekali Dewa Ayah berkata bahwa suku rubah menghormati wanita tapi pangeran rubah ini adalah seorang pria. Jika itu rubah betina statusnya di klan rubah mungkin akan lebih tinggi lagi. Bahkan ada kemungkinan bahwa dia akan dipilih oleh Ratu Rubah sebagai pewaris berikutnya. Yi Ke'er menghela nafas untuk pangeran rubah. Tapi dia juga merasa kasihan pada dirinya sendiri. Klan bersayap menghormati pria, jadi bahkan jika Dewa Ayah ingin memilih seorang ahli waris, itu pasti salah satu dari saudara laki-lakinya. Tidak seperti gadis sepertinya, tidak peduli seberapa dimanjakannya dia tidak akan pernah bisa menggantikan tahta dewa bersayap. Rubah betina yang cantik. Hei, aku sedang berbicara padamu. Ya, itu kamu. Pangeran Serigala menunjuk seorang wanita di belakang pangeran rubah dan memanggil dengan cemas. Karena tidak ada yang menjawab, pangeran Serigala berjalan maju dengan cepat seolah-olah otaknya kehilangan seutas tali, mendorong pangeran rubah ke samping, dan menghampiri seorang wanita yang menawan. Ia menggosok-gosokkan telapak tangannya dengan canggung dengan ekspresi malu di wajahnya dan berkata sambil menyeringai, siapa namamu? Bisakah kau memberitahuku? Pertama kali aku melihatmu. Aku menemukan kecantikanmu yang unik. Kamu berbeda dari rubah betina lainnya. Meskipun kamu menyembunyikannya dengan sangat baik, aku bisa mencium aroma kebangsawanan yang luar biasa dalam dirimu. Bahkan pangeran rubah ini tidak ada apa-apanya di depanmu. Bisakah kau tetap bersamaku? Tiba-tiba pangeran serigala mendekat dengan cepat. Bahkan Hu Bingqin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi segera kerutannya mengendur lagi. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan lembut, Pangeran Serigala berstatus mulia, saya tidak berani. Apa maksudmu kau tidak berani? Aku tidak mengatakan seberapa mulia statusku, mengapa kau merendahkan dirimu seperti ini? Meskipun kamu hanyalah seorang pelayan pangeran rubah, aku bukanlah serigala yang peduli dengan status. Cinta sejati tak terkalahkan. Selama ada cinta di hatimu, semua jarak bisa dijembatani. Pangeran serigala menolak untuk menyerah. Meskipun ini pertama kalinya ia melihat rubah betina ini. Ia sudah sangat jatuh cinta padanya. Sama seperti jatuh cinta pada Yi Ke'er, itu tidak masuk akal. Pangeran serigala. Bukankah kau terlalu lancang dengan menyebabkan masalah seperti itu pada klan rubahku? Wajah tampan pangeran rubah dipenuhi dengan dingin. Jika kau melihat dengan saksama, kau dapat melihat sedikit kecemasan di matanya. Seolah-olah dia takut akan sesuatu, dia memaksa pangeran serigala untuk pergi dengan kata-kata dingin. Keterlaluan, tidak hanya aku keterlaluan hari ini, aku bahkan kentut di depanmu. Pangeran serigala membidik pangeran rubah dan tanpa mengatakan apapun, dia mengeluarkan kentut yang panjang dan keras yang bahkan membuat ekor serigala itu berdiri. Seperti kata pepatah, kentut yang keras tidak bau, dan kentut yang bau tidak bersuara keras. Tetapi jelas kalimat ini tidak berlaku untuk klan serigala iblis. Kentut pangeran serigala itu keras dan bau, kamu. Wajah pangeran rubah itu mengerikan karena asapnya. Aku, ada apa denganku? Pangeran serigala menegangkan lehernya, menatap pangeran rubah dengan tampang bajingan di wajahnya. Dan berteriak, ada apa? Kau berada di puncak peringkat surgawi, dan aku hanya di awal peringkat surgawi, kau ingin melawanku. Ayo, kalau kau punya nyali, coba sentuh aku. Pukul aku di wajah. Kalau kau punya nyali, coba pukul aku. Otot-otot wajah di wajah tampan pangeran rubah itu berkedut liar. Belum lagi fakta bahwa dia bukan pewaris tahta Fox Clan, bahkan jika iya, dia tidak akan berani melakukan apapun pada pangeran serigala. Siapa yang tidak tahu bahwa Raja Serigala Iblis sangat menyayangi anak serigala ini? Di antara penjaga suku lain, paling banyak hanya ada 1 atau 2 yang setingkat demigod, tetapi suku Serigala Iblis berbeda. Orang-orang yang mengikuti di belakang pangeran serigala semuanya berada di alam demigod dan beberapa dari mereka adalah yang kuat di antara para demigod. Tidak ada eksistensi yang bisa dia lawan sama sekali. Hu Bingqin memiliki senyum tak berdaya di wajahnya, tetapi hatinya sangat dingin dan dia memiliki rasa jijik khusus pada pangeran serigala. Sebelum dia bisa menolak dengan sopan, sebuah suara terdengar, Pangeran Serigala, bukankah Anda terlalu cepat berubah pikiran? Dia mengejar Ke'er di depanku barusan, dan sekarang dia mengejar gadis rubah. Bukankah ini terlalu meremehkan klan bersayap kita? Ye Lang bertanya dengan dingin dengan wajah tegas. Sepertinya dia khawatir tentang Yi Ke'er, tetapi sebenarnya dia membantu Hu Bingqin keluar dari masalah. Bab 1187 Rubah ekor 8 Bingqin alien tiba ini. Pangeran Serigala berbalik dan melihat bahwa Ye Lang yang sedang berbicara, dan Yi Ke'er juga mengerutkan kening di sampingnya dengan ekspresi jijik yang kuat di matanya. Ia menggaruk bagian belakang kepalanya dengan perasaan bersalah dan tersenyum canggung. Hei, Ke'er, aku minta maaf aku bersikap seperti serigala tadi dan tidak bisa menahan diri. Ke'er, kamu marah, kan? Melihatku menyatakan cintaku pada gadis rubah, kamu cemburu, kan? Jangan lakukan ini. Aku berjanji selama kamu di sini, aku tidak akan pernah menyatakan cintaku kepada wanita lain lagi. Pangeran Serigala mundur dengan sungguh-sungguh dan memberikan jaminan berulang kepada Yi Ke'er. Yi Ke'er mengeluh dalam bahasa suku sayap, Ye Lang, kenapa kamu harus ikut campur?
Kamu membiarkan Pangeran Serigala menggoda gadis rubah, tetapi sekarang kamu mengalihkan perhatiannya kepadaku. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Bagaimana bisa dia cemburu? Melihat Pangeran Serigala membuatku sakit kepala melihatnya tanpa malu-malu berada di depan gadis rubah. Dia hanya merasa lebih jijik, apakah ada hubungannya dengan marah dia bahkan berharap Pangeran Serigala akan memfokuskan perhatiannya pada wanita lain. Yelang menanggapi tatapan berterima kasih Hu Bingqin. Menolehkan kepalanya dan berkata melalui transmisi suara yang bukan itu maksudnya. Bukankah kamu bilang bahwa klan rubah tidak boleh disinggung? Aku hanya mengambil kesempatan ini untuk menunjuk. Siapa tahu, mungkin aku bahkan bisa menjalin hubungan dengan klan rubah. Yi Ke'er menatap Yelang dengan mata bulat besarnya untuk waktu yang lama dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merasakan sensasi robek di otaknya lagi. Dia segera berhenti berpikir dan berkata, lebih baik seperti ini. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar kalau tidak kau akan mendapat masalah besar punya ide yang terobsesi itu tidak ada hubungannya dengan pikiran liar. Yelang melihat Pangeran Rubah duduk dan melirik dengan santai ke arah Hu Bingqin yang berdiri di belakangnya dengan senyum main-main di wajahnya. Tidak masalah jika orang lain tidak tahu tetapi sebagai seseorang yang tahu alur cerita sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu beberapa informasi tersembunyi tentang klan Rubah. Bahkan ayah Yi Ke'er mungkin tidak menyangka bahwa klan Rubah akan melahirkan gadis Rubah berekor 8. Wanita ini tidak lain adalah Hu Bingqin. Kau tahu, Pangeran Rubah baru membuka 6 ekor, tetapi dikabarkan bahwa dia akan dapat mencapai puncak alam ilahi di masa depan. Sekarang Fox Bingqin memiliki 8 ekor, orang dapat membayangkan betapa mempesonanya masa depannya. Bahkan ratu dari klan Rubah sangat mementingkan putri ini. Dia merahasiakan berita tentang Hu Bingqin dan tidak membiarkan berita apapun bocor. Sama seperti Dewi dan putra dewa dari ras alien seperti Yi Ke'er dan Pangeran Serigala yang melintasi dimensi dan datang ke bintang biru. Bagaimana mungkin Ratu Rubah membiarkan Hu Bingqin melepaskan kesempatan untuk merebut peluang? Pangeran Rubah dari klan Rubah hanyalah sebuah perisai. Pada Blue Star, satu-satunya yang benar-benar memberikan nasihat dan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan di balik klan Rubah adalah Hu Bingqin. Cekah, seperti yang diharapkan, itu Yi Ke'er. Seperti yang diharapkan dari putri kecil klan bersayap, sekutunya berkualitas tinggi. Pertama, Raja Serigala berhubungan seks dengan 3.000 wanita cantik dari klan Serigala, dan putra satu-satunya adalah Bingqin, Rubah berekor 8 dari klan Rubah. Ini adalah keturunan sejati dari keluarga kerajaan di berbagai dimensi, nilainya tidak kalah dengan statusnya di bintang biru kau tahu. Di beberapa dimensi, dewa-dewa suku tersebut memiliki keputusan akhir dan di atas klan kuno Namong, setidaknya ada satu sekte Tianxi. Sama seperti identitas Pangeran Serigala dan Hu Bingqin, mereka begitu mulia sehingga hati Yelang gatal. Sesaat kemudian 3 tim lagi dari kelompok etnis yang berbeda berjalan ke istana. Yi Ke'er dengan hati-hati memperkenalkan Yelang di telinganya ini adalah pangeran dari klan bunga matahari iblis Tongtiang bentuk aslinya adalah bunga matahari iblis yang menjulang tinggi, dan kultivasinya telah mencapai puncak peringkat surgawi. Konon Dewa Kui dari klan Kui Iblis Tongtian dapat memungkinkan semua klan untuk menembus ke tingkat bumi selama dia mengambil sebutir esensi bunga matahari. Ngomong-ngomong, esensi bunga matahari adalah biji melon yang kalian manusia makan, tetapi biji melon Dewa Bunga Matahari mengandung energi mengerikan yang dapat meningkatkan alam seseorang. Pangeran dari klan Tongtian Demon Kui juga tidak boleh disinggung. Pasangan Kui Shen meninggal dalam perang. Sekarang, klan Tongtian Demon Kui hanya memiliki satu dewa yang kuat. Kui Shen melahirkan puluhan ribu keturunan, tetapi kualitas mereka tidak merata, dan hanya sedikit yang mampu menembus ke tingkat surgawi. Pangeran bunga matahari ini adalah keturunan dari 2 dewa dan sekarang berada di puncak peringkat surgawi. Jika dia menembus alam demigod, dia akan menjadi pewaris yang ditunjuk untuk generasi berikutnya dari Kaisar Bunga Matahari. Ini adalah pangeran dari suku Harimau Api. Sangat sulit bagi suku Harimau Api untuk melahirkan keturunan. Selain itu, di antara keturunan Dewa Harimau dari klan Harimau Api, ada banyak mutasi, dan banyak harimau hitam, harimau merah, harimau tutul, dan harimau putih lahir. Macan api berdarah murni yang asli adalah milik Pangeran Macan ini yang memiliki garis keturunan paling murni dan telah ditunjuk sebagai penerus Dewa Macan. Dia tidak boleh dengan mudah disinggung. Dan ada pangeran dari klan Iblis 6 Mata ini. Meskipun ada banyak pangeran di klan Iblis 6 Mata, yang ini adalah yang paling kuat di antara semua pangeran dan telah dipromosikan ke alam demigod. Konon klan Iblis 6 Mata memiliki kerabat jauh yang telah menjadi penguasa dimensi dan tampaknya menyebut dirinya semacam dewa iblis asing. Aku tidak tahu apakah dia sudah datang ke bintang biru, tetapi dewa iblis itu juga seorang dewa, dan kekuatannya tidak buruk. Yelang mendengarkan dalam diam perkenalan Yi Ke'er. Bagaimana mengatakannya? Singkatnya, tidak satu pun dari 5 ras yang hadir adalah orang yang mampu dia sakiti. Menurut ide Yi Ke'er, semua orang akan minum teh bersama, kemudian menunda dan pulang untuk mencari ibu mereka sendiri. Tapi apakah ini mungkin? Yelang tidak membantah. Tetapi dia sudah mulai mempertimbangkan masalah itu di benaknya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah pintu. Pintu ditendang oleh kekuatan besar dan seorang raksasa setinggi hampir 3 meter masuk dengan kasar dengan anggota badan bawahnya yang kuat. Ia menegangkan lehernya, pupil merahnya sebesar lonceng tembaga, dan berteriak dengan marah, "Sialan, kami sekelompok pangeran dan putri. Harus berhati-hati saat kita berkumpul apakah kita sangat takut pada domba berkaki 2 dari bintang biru ini hanyalah sekte tersembunyi jika ada yang berani menggangguku."
Aku akan meninju mereka, memeratakan mereka, menggulung mereka menjadi bola dan mengunyah mereka di mulutku, rasanya renyah. Ini adalah ras iblis, mereka sangat kuat dan paling brutal, ada rasa jijik di mata Yikael. Dia mendekat ke telinga Yelang dan berbisik pelan, orang yang berbisik, putri kecil dari klan bersayap, bukankah kau diculik oleh manusia? Kenapa kau ada di sini? Pangeran dari suku iblis terkejut saat melihat Yikael, dan kemudian dia tersenyum jahat. Yikael, kau benar-benar berani. Tidak peduli seberapa kuat dewa bersayap, dia tidak bisa melanggar perjanjian yang dibuat oleh suku kita. Kamu benar-benar berani membawa umat manusia ke wilayah kami, melanggar perjanjian, kamu mencari kematian. Bab 1188 Pangeran dari klan iblis. Juga dikenal sebagai tuan arogan, kamu berbicara omong kosong. Kapan aku membawa orang ke sini? Yikael gagap dengan gugup dan mulai tergagap dalam bantahannya. Di sini, bahasa yang umum adalah bahasa manusia, dan dia tidak bisa lagi berkomunikasi dalam bahasa wingat. Pangeran dari suku iblis memiliki seringai ganas di wajahnya yang gelap. Kau masih tidak mengakuinya? Para penjaga dari suku Wingmu telah membuat marah Dewa Wing. Dan mereka semua telah dieksekusi, baik jiwa maupun raga mereka telah dihancurkan. Gara-gara mereka kau diculik oleh manusia. Sekarang, kau adalah satu-satunya yang tersisa di suku Winget di seluruh Blue Star. Siapa lagi orang di sebelahmu jika bukan manusia? Apa yang sedang kau teriakkan, dasar idiot? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengancam ke El? Apa kau percaya aku akan membunuhmu? Pangeran Serigala berdiri, menegangkan lehernya dan berteriak pada Pangeran Iblis. Suku lain takut akan kekejaman suku iblis, tapi dia tidak. Idiot macam apa yang berani menindas Yikael di depannya? Para iblis mengerutkan kening, dan energi iblis naik ke langit. Tapi sebelum dia bisa bergerak, energi iblis mengerikan itu ditekan oleh beberapa demigod di belakang Pangeran Serigala. Pangeran Wolfhaven, bahkan jika kamu adalah penjilat serigala, kamu tidak bisa mengabaikan kepentingan suku kita dan melindungi hak seorang manusia. Pangeran dari suku iblis takut pada beberapa demigod dari suku serigala iblis, dan tertawa dengan ganas. Klan iblisku telah menerima kabar tentang klan sayap sebelumnya. Dewa sayap secara pribadi yang mengeksekusi seorang penjaga klan sayap. Saat ini, di seluruh bintang biru, hanya ada satu anggota klan sayap, putri kecil klan sayap. Siapa lagi yang bisa berada di sisinya kalau bukan manusia? Swish swish. Swish, serangkaian tatapan jahat dengan cepat menyapu ke arah Yelang. Beberapa ras alien yang awalnya sangat acuh tak acuh satu sama lain tiba-tiba tampak berada di kamp yang sama, berbagi kebencian dan musuh yang sama. Namun Yelang tidak punya waktu untuk membantah untuk saat ini. Di depannya, Yikael panik dan bertanya dalam bahasa suku bersayap, mengapa ini terjadi? Mengapa pengawalku dieksekusi oleh Dewa Ayah? Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Aku ingin keluar dari sini sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan bersamamu. Yelang menjelaskan dengan wajah serius secara jelas dan logis, mendapatkan kembali inisiatif. Pertama-tama, kamu harus memikirkan apakah perkataan suku iblis itu benar atau salah, dan apakah mereka dapat dipercaya. Kedua, pikirkan lagi, dalam ingatanmu, apakah Dewa Ayahmu adalah orang jahat yang tanpa pandang bulu membunuh rakyatnya sendiri? Terlepas dari apakah kamu diculik olehku. Bahkan jika kamu diculik, kesalahan hanya bisa ditimpakan kepada para penjaga yang membawamu keluar. Mengapa penjaga lain yang tersembunyi dengan baik menjadi sasaran kemarahan ayahmu? Suku iblis adalah yang paling terinformasi. Mereka tidak berani berbohong tentang hal semacam ini, lagi pula sudah banyak pangeran dan putri yang menyaksikannya. Jika Dewa Ayah tahu tentang ini, suku iblis tidak akan sanggup menanggung murka Dewa Bapa. Apa yang mereka katakan pasti benar. Hanya saja Dewa Bapa tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah secara membabi buta. Dia baik dan ramah, dan memperlakukan orang seperti anak-anaknya sendiri. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Yikael menggelengkan kepalanya dan segera membantah. Dalam benaknya, Bapa Tuhan memiliki wajah yang baik dan air muka yang penyayang. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu? Jadi mengapa kamu begitu marah? Bahkan jika apa yang dikatakan Pangeran Iblis itu benar, ayahmu membunuh para penjaga itu karena suatu alasan. Yelang memiliki senyum lembut di wajahnya. Dia menepuk bahu Yikael yang ramping dan menghiburnya dengan lembut. Ada keterkejutan di mata indah Yikael. Dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan panik, maksudmu, semua penjaga itu pengkhianat? Memang, hanya dengan cara ini ayah dewa bisa begitu marah dan membunuh seseorang dengan begitu kejam. Yelang menggelengkan kepalanya, tidak bersikeras, tetapi bertanya dengan nada tidak pasti. Kemungkinannya tidak sebesar itu. Mustahil semua penjaga klan sayap adalah pengkhianat. Sangat mungkin para penjaga itu telah dirusak dan dicuci otak oleh pemimpin demigod. Atau mungkin dewa ayahmu sudah mempelajari beberapa informasi tentang pemberontakan dan tidak dapat secara akurat mengidentifikasi siapa pengkhianat sebenarnya di antara para penjaga. Dia khawatir kamu akan dicelakai oleh para pengkhianat itu, jadi dia tidak punya pilihan selain mencegah masalah di masa depan. Yikael mengangguk perlahan dan berkata dengan sedih. Alangkah baiknya jika semua penjaga itu adalah pengkhianat. Kalau tidak, betapa menyedihkannya para penjaga tak berdosa yang terbunuh. Aku harap begitu. Yelang mengusap kepala Yikael. Apakah mereka semua pengkhianat? Tidak, bukan. Para penjaga itu semua setia. Jika Yisen meminta mereka untuk mati, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Sayang sekali semua orang kepercayaan ini adalah orang-orang dewa sayap. Di mata Yelang, orang kepercayaan musuh adalah seseorang yang harus dibunuh. Belum lagi, musuh ini adalah ras alien yang ingin menyerang planet biru. Kamu akan mati, tetapi kamu masih berbisik. Aku benar-benar lapar, jadi aku akan menggunakanmu sebagai camilan hari ini.
Pangeran dari klan iblis maju selangkah, bergegas menuju Yelang sambil meraung, "Tidak, kamu tidak boleh menyakiti Yelang." Yi Ke'er segera berdiri dan menghalangi jalan Yelang. Dia membentangkan sayapnya, bulu-bulunya yang putih bersih ternoda cahaya suci. Dia menatap dengan tekad ke arah Pangeran Iblis. Jika sesuatu terjadi pada Yelang, nona muda pasti akan sangat sedih, dan dia juga akan kesal. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini menyakiti Yelang, bahkan jika mereka harus mengancamnya dengan Dewa Bapa. Putri kecil dari klan bersayap benar-benar tidak tahan ketakutan. Apakah kamu akan mengakui bahwa orang di sebelahmu adalah manusia? Memang, sebagai putri kecil dari suku bersayap, tidak pantas bagi kami untuk membunuhmu, tetapi kamu terlalu sombong untuk ingin menyelamatkan manusia di belakangmu ini. Pangeran Iblis menatap Yelang di belakangnya dengan ketamakan dan cahaya dingin melintas di mulutnya. Pada saat yang sama, 5 alien lainnya semuanya berada di tingkat Dewa Semi. Dan mata mereka tertuju pada Yelang. Dengan kehadiran Pangeran Serigala, pemilik anjing kaya, ada lebih dari 10 Dewa Semi yang hadir. Tekanan mengerikan membuat sayap Yi Ke'er bergetar terus-menerus, dan dia merasakan kepanikan dan ketakutan di hatinya. Tetapi meskipun begitu, dia tidak berniat untuk mundur. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan dengan marah membalas kepada Pangeran Iblis, "Tidak peduli apapun, hari ini tidak seorang pun boleh menyakiti Yelang. Kecuali jika kau ingin melangkahi mayatku. Kau pikir kau siapa? Jika kau bukan putri kecil dari klan Wing dan kau berada di reng bumi, beraninya kau membentakku di depan pangeran ini." Pangeran Iblis sama sekali tidak menganggap serius Yi Ke'er dan mendekatinya dengan brutal. Yi Ke'er hendak menghalangi dengan tubuhnya. Tetapi Yelang mengulurkan tangan dan memeluknya. Dia mengangkat kepalanya, menatap Pangeran Iblis dengan mata dingin, dan berkata dengan tenang, "Berhenti sekarang, kamu masih punya kesempatan untuk selamat." Sombong, Pangeran Iblis meraung, mengangkat lengan besarnya dan menamparkan kepala Yelang. Yelang mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh dan perlahan membuat gerakan menjentikkan kepalanya di udara. Cahaya keemasan yang tajam melesat melewati. Lengan raksasa Pangeran Iblis patah di pangkalnya dan meledak menjadi darah hitam di udara sebelum jatuh ke tanah, ia dibakar menjadi abu oleh api yang muncul entah dari mana. Mata Pangeran Iblis dipenuhi ketakutan dan dia berbalik dan pergi. "Aku tidak di sini malam ini." Bab 1189 menakuti alien. Pangeran Iblis sangat ketakutan dan sangat terkejut. Bahkan dengan kultivasinya di puncak tingkat surgawi, dia tidak bisa melihat melalui warna asli manusia ini. "Aku jelas melihat gerakannya, tetapi aku tidak bisa menghentikannya. Orang ini memulai sebagai orang kuat di alam demigod. Tidak apa-apa jika hanya patah tulang, tetapi jika aku terus memprovokasinya aku khawatir aku akan kehilangan nyawaku di sini." Sialan Yi Ke'er, dia benar-benar membawa ras manusia yang menakutkan ke sini. Dia benar-benar pengkhianat. Dia adalah aib bagi orang-orang Yi. "Kamu ingin pergi, bisakah kamu pergi?" Yelang mencibir, "Omong kosong, dia sudah mengatakan bahwa bukan karena dia sembarangan dan tidak memberikan kesempatan." Tetapi Pangeran Iblis ini tidak tahu berterima kasih dan mencari kematian. "Manusia sombong, kau berani menyakiti pangeranku dan mencari kematianmu sendiri." Dewa Iblis dari klan Iblis meraung. Dan tubuhnya yang tingginya beberapa kaki mulai membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan hampir menembus atap istana. Hal yang paling kuat dari klan Iblis adalah kekuatan kasar mereka yang dapat membelah gunung dan memotong sungai. Tubuhnya yang besar adalah dukungan yang hebat. Namun, tubuh Iblis Demigod saat ini belum tumbuh sepersepuluh dari ukuran aslinya, dan seolah-olah sedang diperas oleh penghalang, dan tidak bisa terus tumbuh lebih tinggi bagaimanapun caranya. Faktanya, penghalang itu mulai menekannya kembali. Klik, klik, suara tulang patah terdengar di seluruh tubuh Iblis Demigod. Dan suara menyeramkan terus bergema sebelum ia bisa terus bergemuruh. Kecepatan kontraksi penghalang meningkat pesat bang. Berkumur semua alien yang hadir tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur mereka dan mata mereka melebar. Itulah alam demigod. Dan suara menyeramkan terus bergema sebelum ia bisa terus bergemuruh. Kecepatan kontraksi penghalang meningkat pesat bang. Iblis tingkat semi dewa yang tingginya beberapa kaki dikompresi menjadi kurang dari setengah meter dan kemudian meledak menjadi kabut darah hitam tebal dengan ledakan yang dahsyat menjadi bola darah yang mengambang di udara. Berkumur semua alien yang hadir tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur mereka dan mata mereka melebar. Itulah alam demigod. Dan dia adalah manusia setengah dewa dari klan Iblis dengan tubuh fisik terkuat. Begitu saja tanpa mengeluarkan suara apapun, dia ditindas dan hancur menjadi kabut berdarah. Seberapa mengerikan kekuatan manusia ini? Tidak hanya alien ini yang melihat Yelang untuk pertama kalinya, tetapi bahkan Yi Ke'er dalam pelukannya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Ketika Yelang membantunya melenyapkan pengkhianat alien, dia bahkan bertarung beberapa gerakan dengan penjaga alien. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat sekarang? Bagaimana kau bisa membunuh seorang demigod tanpa bergerak sama sekali? Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan ayahnya, dewa, mungkin tidak lebih kuat darinya. Kalian para iblis sudah berada di bintang biru cukup lama sekarang. Seharusnya kalian punya banyak kesempatan, kan? Yelang melirik Pangeran Iblis dengan tatapan main-main dan bertanya dengan ringan, gurgal. Jakun Pangeran Iblis itu bergulung seperti botol tembakau.
Dia mengeluarkan labu hitam atas inisiatif sendiri, membukanya, dan menuangkan botol dan toples. Serta sejumlah senjata dari sana. Ini semua adalah senjata kuno dari bintang biru yang berasal dari entah berapa tahun yang lalu. Ada fluktuasi energi darah yang kuat pada mereka. Dan jelas bahwa mereka berkualitas baik. Ini semua adalah milik klan iblis kita. Ada lebih dari 100 pil obat tingkat bumi dan puluhan senjata kuno milik manusia bintang biru. Pangeran Iblis akan ditunjukkan keringanan jika dia mengaku. Bahkan orang-orang kuat yang telah mencapai alam semi-dewa pun terbunuh. Jika dia tidak patuh, dia hanya akan mati. Hanya itu, Yelang agak tidak puas. Setelah kembali dari alam ki dan darah, dia tidak pernah mencari peluang. Di satu sisi, ini adalah beberapa kesempatan khusus yang belum dibuka. Di sisi lain, tidak mungkin baginya untuk mencari-cari di sana-sini untuk mencari peluang secara pribadi. Itu juga tidak sesuai dengan identitasnya. Merebutnya langsung dari orang lain itu nyaman, menghemat waktu dan tenaga, dan merupakan metode yang paling tepat. Namun, dia benar-benar tidak puas dengan inventaris suku iblis. Itu saja. Sebagian besar eliksir yang ditemukan klan saya telah habis dikonsumsi. Kultivasi tingkat surgawi puncak saya juga dicapai setelah meminum eliksir tingkat surgawi dan beberapa buah khusus. Pangeran Iblis menjawab dengan ketakutan dan kegentaran. Semakin dekat dia mengamati, semakin dia bisa merasakan kengerian manusia ini. Dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi energi apapun dari manusia ini, tetapi ketika dia bergerak, itu menggemparkan bumi dan dia bahkan bisa membunuh seorang demigod dalam hitungan detik. Sungguh sia-sia Yelang memutar matanya dan mengangkat tangannya. Api yang mengamuk langsung menyelimuti Pangeran Iblis. Bergerak. Api berkobar dengan dahsyat, dan Pangeran Iblis mengeluarkan raungan memilukan yang penuh dengan rasa sakit. Beberapa penjaga iblis ingin maju untuk menyelamatkan. Namun sebelum mereka bisa mendekat ke Pangeran Iblis, cahaya keemasan melintas. Dan beberapa iblis dengan cepat hancur, ambruk ke tanah dalam susunan yang mempesona tanpa tanda-tanda kehidupan. Setelah beberapa saat, hanya genangan besar sampah hitam dan bau yang tertinggal di dalam istana. Bau hangus menyebar, itu menyerbu rongga hidung dan membuat pangeran asing itu merasa ingin muntah. Manusia. Kau sudah membunuh pangeran dari suku iblis, mengapa kau tidak membuka penghalang? Mungkinkah kau ingin melawan 6 klanku bersama-sama? Pangeran dari klan iblis bermata 6 bertanya dengan suara dingin, apakah kau mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Yelang menoleh dan menatap pangeran iblis bermata 6. Pada saat yang sama kerajaan demigod dari 5 suku semuanya meledak dengan energi iblis yang membubung ke langit. Bahkan atap istana berterbangan dalam sekejap. Puluhan demigod menekannya bersama mencoba menghancurkan sikap brutal dan sombong Yelang. Apa kau pikir kau kuat? Mata Yelang dingin, dan putaran ke-8 dari 9 putaran seni naga surgawi meledak secara langsung. Peningkatan 25 kali lipat dalam kebugaran fisik membuat tekanannya meningkat dengan cepat. Hampir dalam sekejap, lusinan demigod dari ras lain ditekan hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka. Mereka semua membungkuk seolah-olah mereka membawa gunung besar di punggung mereka. Terutama pangeran bermata 6 yang provokatif dari keluarga kerajaan meskipun dia juga berada di alam demigod sebagai pemimpin keributan. Dia menerima perhatian terbesar Yelang bang. Pangeran iblis bermata 6 dipaksa ke tanah oleh tekanan yang mengerikan. Kedua baris pupil merahnya menekan tanah dengan erat. Dan darah merah terang mengalir keluar. Aku salah tolong ampuni hidupku. Senior pangeran iblis bermata 6 melolong kesakitan dan memohon ampun. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yelang menundukkan kepalanya, menatap Yi Keer yang meringkuk di lengannya, dan bertanya dengan lembut. Yi Keer menundukkan kepalanya, dan sayap di belakangnya tetap meringkuk. Dia tidak berani merentangkannya, karena takut tersentuh oleh sayap Yelang. Dia menggelengkan kepalanya, pipinya memerah saat dia tergagap. Aku tidak tahu. Awalnya dia ingin duduk dan berbicara dengan ramah, tetapi sekarang bahkan pangeran dari suku iblis telah terbunuh. Tidak mungkin lagi untuk bernegosiasi. Yi Keer menggigit bibirnya yang cerah dan berkata dengan lemah, klan iblis bermata 6 adalah yang paling jahat dan tidak akan pernah melepaskan dendam apapun. Kamu sudah membuatnya kehilangan muka, bahkan jika aku melepaskannya. Itu hanya akan membiarkanmu pergi. Aku mengerti. Yelang mengangguk dan mengangkat tangannya. Bilah cahaya keemasan terbang menuju pangeran klan iblis bermata 6. Fiuh. Bilah cahaya menembus leher pangeran iblis bermata 6 dan kemudian kepalanya yang sebesar tangki air. Mulai berguling di tanah karena tidak sempurna itu membuat suara menyeramkan. Bab 1190 menggunakan pisau asing untuk membunuh seseorang. Snap. Tanaman merambat tebal dengan cepat menyebar dari tanah istana dan menjerat para penjaga iblis bermata 6 seperti belatung di tulang tarsal. Dalam sekejap, beberapa penjaga diikat. Detik berikutnya, tanaman merambat mengerahkan kekuatan. Iblis bermata 6 meledak di tempat dan semua mati secara tragis di tempat. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku tidak akan bertarung lagi. Bahkan jika semua demigod bekerja sama, mereka tidak bisa mengalahkanmu. Kami, klan serigala iblis, mengakui kekalahan. Keer, jangan menatapku dengan jijik. Kaulah yang membawa pria ini ke sini. Kau tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya dia. Orang ini membunuh para demigod seperti membantai anjing. Aku hanyalah tingkat surgawi awal, tetapi di depan orang ini, aku bahkan tidak sebaik anjing. Aku takut dan tidak ingin mati. Kami, klan serigala iblis, bersedia menyerah. Namun, aku tidak punya terlalu banyak harta padaku.
Eliksir tingkat surga itu langka, dan kami, klan serigala iblis, tidak mendapatkan banyak. Orang lain bisa menembus alam tingkat surgawi hanya dengan meminum 1 pil tingkat surgawi, tetapi aku hampir tidak mencapai tingkat surgawi awal setelah meminum 3 atau 4 pil, yang sudah lama aku habiskan. Meskipun klan serigala iblis kami sangat miskin di bintang biru. Ayahku sangat mencintaiku, selama kamu bersedia mengampuni nyawaku, tidak peduli berapapun harganya, klan serigala iblis kami bersedia menerimanya. Pangeran Serigala jelas merupakan tipikal anak generasi kedua, dia tidak berbeda dengan anak muda parlente di bintang biru dan bahkan lebih berlebihan. Anda harus tahu bahwa orang ini diperoleh secara kebetulan ketika Raja Serigala dari klan Serigala Iblis mengunjungi 3.000 wanita cantik dari klan Serigala. Aku tidak tahu berapa banyak energi yang dihabiskan Raja Serigala untuk nyaris tidak mendapatkan keturunan. Anda dapat membayangkan betapa berharganya itu. Melihat situasinya tidak tepat, orang ini berhenti menjulurkan lehernya dan berteriak. Dan mengakui kesalahannya, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mengkhianati Raja Serigala dari klan Serigala Iblis, klan Tongtian Demon Kui. Juga bersedia menukar hidupku dengan harta karun. Pangeran dari suku Tongtian Mokui dengan cepat meniru. Bentuk aslinya adalah bunga matahari ajaib yang pada dasarnya takut pada yang kuat. Terlebih lagi, Pangeran Mokui adalah orang dengan wilayah tertinggi di antara para pangeran di dunia mereka. Setelah kembali, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa dia akan menjadi kaisar Aoi berikutnya. Siapa yang mau kehilangan nyawa di sini? Mereka pasti akan kalah dalam pertempuran, tetapi selama mereka bisa bertahan, suku Tongtian Mokui bersedia menerima harga berapapun. Aku juga. Pangeran Huoliehu sangat ganas dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan sikapnya. Bagaimana denganmu, Pangeran Rubah? Kenapa kamu begitu diam? Cepat ungkapkan pendapatmu. Jika kamu tidak berbicara, kamu tidak akan bisa berbicara setelah kepalamu jatuh. Pangeran Serigala berjalan mendekati Pangeran Rubah dan mendorong serta mendesaknya. Dia sama sekali tidak peduli apakah Pangeran Rubah hidup atau mati. Yang dia pedulikan adalah Hu Bingqin. Bagaimana jika terjadi kesalahan pada otak Pangeran Rubah dan bertentangan dengan Yelang? Tidak masalah jika Pangeran Rubah mati, tetapi akan sangat disayangkan jika Hu Bingqin terbunuh juga. Pangeran Rubah mengerutkan kening, merasa seperti duduk di atas jarum. Ditatap oleh alien yang hadir, dia bahkan tidak bisa berbalik dan hanya bisa menunggu dengan tenang Hu Bingqin berbicara. Saat ini, Hu Bingqin sedikit mengernyit. Dia tidak lagi memiliki tingkah laku seorang pelayan. Dia melihat ke arah Yelang yang sedang menatapnya dari sisi berlawanan dengan ekspresi serius. Aku ketakutan dan mulai bergumam tanpa sadar. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan pesonanya. Mungkinkah bahkan ini pun masih tidak bisa menghentikan keserakahan manusia? Makhluk tingkat dewa yang kuat dari ras manusia ini benar-benar mengincarnya. Jadi, apakah dia akan terus bersembunyi atau mengungkapkan identitasnya? Jika dia terus bersembunyi, Yelang mungkin akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk menjaga Pangeran Rubah tetap hidup. Tetapi jika identitasnya terungkap, bagaimana jika Yelang tahu bahwa dia adalah putri dari klan Rubah dan seorang putri dengan 8 ekor? Aku khawatir Yelang tidak hanya tidak akan melepaskannya, tetapi akan menjadi semakin bersemangat. Sial. Hati Hu Bingqin penuh dengan keluhan. Ini adalah pertama kalinya dia berada di Blue Star dan dia akhirnya berhasil menyeberangi dimensi untuk sampai ke sini. Bagaimana bisa dia menghadapi situasi yang begitu mengerikan begitu dia tiba? Karena kalian berempat dari klan begitu masuk akal, tidak etis bagi saya untuk membunuh kalian lagi. Entah itu klan iblis atau klan iblis bermata 6, kedua ras ini mencari mati karena kesombongan mereka. Saya tidak punya pilihan selain bertindak. Lagi pula, aku bukan monster. Kalau untukmu, tidak sulit untuk bertahan hidup. Jika kamu bersedia melakukan satu hal untukku, aku bisa menjamin keselamatan para pangeran dan putrimu. Yelang mengalihkan pandangannya dari wajah Hu Bingqin, dengan senyum sehangat angin musim semi, tampak sangat lembut, seperti sarjana Konfusius yang baik dan halus. Seolah-olah kematian tragis para iblis dan iblis bermata 6 yang terjadi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Melihat reaksi keempat suku, Yelang merasa sangat lega. Memang benar itu adalah reaksi berantai yang disebabkan oleh pembunuhan 2 pangeran iblis. Bahkan jika Pangeran Serigala dan 4 alien lainnya tidak patuh dan mulai melawan, dia paling banter hanya bisa menekan mereka. Tetapi tidak mungkin baginya untuk benar-benar membunuh mereka berempat sepenuhnya. Berbeda dari klan iblis bermata 6 dan klan iblis. Apakah itu Pangeran Serigala, Fox Bingqin, atau Macan Api dan Tongtian Mokui, para pangeran dan putri dari keempat suku ini semuanya ditunjuk sebagai penerus keluarga kerajaan pesawat berikutnya. Dan posisinya sangat solid, itu bisa digenggam di tangan seseorang dan digunakan sebagai alat tawar-menawar melawan dewa-dewa kuat di belakangnya. Ini adalah tindakan balasan yang sudah dipikirkan Yelang sebelum dia datang. Bagaimana mungkin dia membunuhnya ketika dia bahkan tidak bisa menyelamatkan bayinya? Bahkan jika mereka harus membunuh, mereka hanya akan memilih beberapa orang yang tidak penting untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Siapa yang membuat klan iblis 6 mata dan klan iblis memiliki begitu banyak pangeran dan putri? Di mata orang-orang kuat di luar planet, semakin banyak pangeran dan putri, semakin besar nilai mereka akan berkurang secara alami. Mustahil bagi dewa-dewa kuat dari dimensi lain untuk menyerahkan kesempatan seluruh planet biru demi seorang pangeran atau putri. Ini bahkan mungkin menjadi alasan untuk tirani mereka. Tetapi berbeda di pihak klan Serigala Iblis. Pangeran Serigala adalah anak tunggal. Begitu dia mati, apa yang bisa Raja Serigala dari klan Serigala Iblis lakukan bahkan jika dia mendapatkan kesempatan besar? Seluruh energinya telah terkuras, mungkinkah ia masih bisa melahirkan pangeran lain? Bahkan jika ia lahir, apakah otaknya akan sebijak Pangeran Serigala?
Selama Pangeran Serigala masih hidup, calon kaisar dari klan Serigala Iblis akan tetap menjadi keturunan dari Pangeran Serigala saat ini. Jika Pangeran Serigala mati, tidak peduli seberapa kejam atau kuatnya Raja Serigala, bukankah semua warisannya harus diberikan kepada serigala lain pada akhirnya? Tiga suku termasuk Hu Bingqin pada dasarnya sama dan situasinya hampir sama. Penjelasan yang lebih sederhana adalah bahwa pasangan Anda telah pergi dan istri suami Anda mengambil uang yang Anda susah payah dapatkan dan menghamburkannya dengan pria wanita lain. Bukan hanya manusia yang tidak tahan, bahkan alien pun tidak dapat menerimanya. Apa itu? Jangan hanya menyebutkan satu hal. Asalkan saya bisa bertahan hidup, 2 atau 3 hal akan cukup. Pangeran Serigala bertanya dengan cemas, menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling penting. Tidak masalah bantuan apa yang kamu lakukan atau harta apa yang kamu berikan. Asalkan itu bisa membuatnya tetap hidup, tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah yang paling tidak berguna di antara semua serigala iblis yang hadir. Jadi jika ada sesuatu yang perlu dilakukan, penjaga dewa demi di belakangnya lah yang melakukannya. Dia tidak peduli seberapa keras dan sulitnya itu. Bunuh seorang manusia untukku. Tidak masalah seperti apa rupanya selama dia memiliki aura yang sama denganku, bunuh dia tentu saja. Kamu hanya diizinkan untuk membunuh satu manusia ini jika kamu berani menyakiti orang-orang tak bersalah, kalian semua akan mati. Yelang perlahan melemparkan sebuah benda berbentuk bola. Ada aura khusus yang melekat di sekitar benda ini yang sangat aneh dan dapat dideteksi dalam sekejap. Bab 1191 Gadis rubah berekor 8 Fox Bingqin. Yelang mengangkat tangannya dan benda bulat itu terbelah menjadi 4 bagian yang terbang menuju 4 suku demigod termasuk serigala iblis. Benda ini adalah aura khusus yang dia tinggalkan pada Ye Qianyu sebelumnya, yang dapat menandai lokasi. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menangkap Ye Qianyu. Dia mendapatkan harta penyamaran yang memungkinkannya mengubah wajahnya sesuka hati, meskipun bentuk tubuhnya tidak berubah, jadi dia tidak bisa berpura-pura menjadi kenalan. Namun dengan bantuan penyamaran ini, harta karun Ye Qianyu berbaur dengan kerumunan dan sulit ditemukan. Lagi pula, orang ini terlalu lemah untuk menimbulkan ancaman apapun baginya dan tidak dapat memicu persepsi bahaya tingkat dewa miliknya. Hanya metode ini yang dapat mengungkapkannya. Tentu saja, Yelang tidak pernah berpikir untuk benar-benar bergantung pada alien untuk membunuh Ye Qianyu. Mengandalkan keberuntungan putra keberuntungan. Belum lagi membunuh alien masih ada kemungkinan besar untuk melarikan diri dengan keberuntungan, tapi dalam proses ini Ye Qianyu pasti akan menderita kehilangan keberuntungan. Ini juga yang ingin dilihat Yelang dan itu akan memberinya hadiah yang kaya dalam nilai penjahat takdir tuannya. Jika kami membunuh manusia ini untukmu, apakah kamu akan membiarkan kami pergi dengan selamat? Dewa setengah dewa yang kuat dari klan Tongtian Mokui bertanya dengan sabar. Yelang tersenyum dan mengangguk. Wajahnya menghangat. Tentu saja kamu boleh pergi sekarang, tapi kamu harus membayar sejumlah harga untuk pergi, sama seperti kesempatan yang diberikan oleh pangeran dari klan iblis. Keempat suku saling memandang, dan setelah bertukar pandang dalam diam, mereka semua membayar tebusan. Klan Serigala Iblis membayar 100 pil obat tingkat bumi dan 15 senjata kuno. Klan Rubah membayar 50 eliksir tingkat bumi dan 3 eliksir tingkat surga. Suku Tongtian Mokui membayar 100 pil tingkat bumi dan 1 pil tingkat surga. Suku Harimau Api membayar 150 eliksir tingkat bumi. Eliksir tingkat surga sulit didapatkan. Dan sebagian besar sekte tersembunyi atau ras asing akan mengambilnya dalam waktu singkat setelah mendapatkannya. Setelah menjara 4 suku itu, mereka hanya mendapatkan 4 pil tingkat surgawi. Bisa kau bayangkan betapa berharganya pil itu? Kau boleh pergi sekarang. Ketika Yelang mengangkat tangannya, aura aneh muncul, seperti belatung di tulang tarsal. Dan melilit tubuh banyak penjaga. Tidak peduli apapun yang mereka lakukan, aura itu tidak bisa dihilangkan. Orang-orang kuat dari keempat suku itu tidak mau menerima kekalahan. Tetapi mereka kalah jumlah dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Saat Pangeran Serigala dan alien lainnya hendak pergi, Yelang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku berkata bahwa kalian para penjaga boleh pergi. Tapi aku tidak mengatakan bahwa bahkan Proton pun bisa pergi dari sini. Jika kamu kembali ke pesawatmu sendiri, bahkan jika aku tahu di mana kamu berada, aku tidak akan bisa menyeberangi pesawat untuk mencarimu, kan? Kamu hanya membuat alasan dan tidak mengizinkan kami pergi. Bagaimana jika kamu menyangkal tanggung jawabmu setelah membunuh manusia itu? Pangeran Rubah berteriak dengan marah. Yelang malah tersenyum, bukannya marah, menunjuk Pangeran Rubah, dan mengangguk, kamu boleh pergi. Tanpa menunggu Pangeran Rubah menunjukkan keterkejutan, Yelang mengarahkan jarinya ke arah Hu Bingqin, dia tidak boleh pergi. Satu kalimat ini membuat Pangeran Rubah merasa seperti tersambar petir. Selesai, semuanya sudah berakhir sekarang, bahkan jika dia pergi dari sini hidup-hidup. Jika Hu Bingqin tertinggal, dia tidak akan punya muka untuk kembali ke klan Rubah. Bahkan mungkin Raja Rubah akan sangat marah dan mengeksekusinya untuk melampiaskan amarahnya. Sebagai anggota klan Rubah, ia sangat menyadari betapa tingginya status 8 ekor Hu Bingqin di klan Rubah. Bahkan Ratu klan Rubah saat ini memperlakukan putrinya dengan hormat yang tulus. Jangan khawatir, kamu masih berguna. Kembalilah dan beritahu Raja Rubahmu bahwa tidak mungkin dia dapat menyembunyikan informasi yang orang lain tidak tahu dariku. Klan Rubahmu hanya menghasilkan gadis rubah berekor 8 sekali setiap 1000 tahun. Bagaimana bisa aku membiarkan makhluk yang begitu berharga pergi dengan bebas? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Dengan gadis rubah berekor 8 di sini, kamu, rubah berekor 6, tidak memenuhi syarat untuk menjadi proton klan Rubah. Nada bicara Yelang santai, tetapi kata-katanya menggemparkan. Apa, gadis rubah berekor 8? Bagaimana ini mungkin? Bahkan Pangeran Rubah diyakini akan mencapai puncak alam ilahi di masa depan. Bakat mengerikan seperti itu bahkan tidak dianggap sebagai yang terkuat di klan Rubah. Sebenarnya ada gadis rubah dengan 8 ekor.
Jika rubah berekor 6 dapat mencapai puncak alam ilahi maka betapa mengerikannya rubah berekor 8 itu. Tiga suku lainnya semua melihat ke arah Hu Bingqin dengan ngeri di mata mereka. Murid Pangeran Serigala terbuka lebar. Yang dicintainya ternyata adalah gadis rubah berekor 8. Tentu saja, penglihatannya tajam dan dia bisa melihat kebangsawanan gadis rubah berekor 8 itu dalam sekejap. Dia benar-benar layak menjadi wanita yang diincarnya. Bakat mempesona ini lebih dari cukup untuknya. Gadis rubah berekor 8, Yelang, apakah kamu bercanda? Mata Yi Ke dipenuhi dengan kengerian, dan dia bertanya dalam bahasa klan bersayap. Situasi saat ini telah berubah drastis dari apa yang dia harapkan. Tetapi meskipun begitu, itu tidak semengejutkan gadis rubah berekor 8. Bahkan pangeran rubah ditakuti oleh beberapa makhluk kuat di alam lain yang ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Seberapa mengerikan gadis rubah berekor 8 itu saat dia dewasa? Klan rubah sekarang sudah menjadi kuat. Jika gadis rubah ekor 8 diizinkan untuk naik tahta, bukankah klan bersayap mereka pun harus menundukkan kepala? Yelang tidak menjawab, tetapi melihat ke arah Hu Bingqin dan berkata dengan tenang, sudah sampai titik ini, apakah kamu masih ingin terus menyembunyikan identitasmu? Setelah kejutan yang hebat, Hu Bingqin memaksa dirinya untuk tenang. Dia berjalan keluar perlahan, matanya dingin namun mengandung pesona yang berbeda. Ekor berbulu menyapu dengan mulus di belakangnya. Hu Bingqin berdiri di depan pangeran rubah menatap Yelang tanpa mengalihkan pandangan. Dan bertanya dengan bingung, aku hanya penasaran dari mana kamu tahu identitasku. Informasi tentang pembukaan ekor 8-nya dikendalikan dengan ketat oleh Raja Rubah. Dan bahkan hanya sedikit orang di keluarga kerajaan klan rubah yang mengetahuinya, bahkan pangeran rubah dikutuk oleh Raja Rubah. Siapapun yang mencoba menyebarkan identitasnya akan segera mati karena darah meledak. Dia lebih percaya bahwa Yelang mengejar kecantikannya daripada menerima bahwa identitasnya akan terungkap. Jika Yelang memiliki orang dalam di klan rubah, betapa mengerikannya identitas orang dalam itu? Mungkinkah bahkan Raja Rubah adalah anak buah Yelang? Atau mungkin dia sendiri telah jatuh ke dalam semacam mantra yang mempesona dan tidak menyadarinya. Selama itu informasi yang ingin ku ketahui, tidak ada yang tidak ku ketahui. Bukan hanya informasi bahwa kau membuka ekor 8, tetapi juga berita bahwa Raja Harimau dari klan Harimau Api memiliki garis keturunan yang tidak murni. Kalian tidak saling mengenal, tetapi aku tahu segalanya. Yelang tersenyum dan melambaikan tangannya, mengusir sekelompok penjaga dari alam roh jahat. Dia menatap ke arah Pangeran Harimau Api dengan minat, matanya main-main. Tidak heran para pangeran dan putri dari klan Harimau Api adalah Harimau Merah atau Harimau Putih. Adapun Harimau Tutul, setelah semua keributan ini ternyata Raja Harimau klan Harimau Api adalah Harimau Bibrida. Pangeran Serigala tampaknya telah menemukan beberapa rahasia besar dan dia mengejek Pangeran Harimau Api dengan tatapan bijak. Kamu tahu begitu banyak rahasia dan kamu sengaja menahan kami berempat di sini. Aku khawatir kamu punya niat lain, kan? Wajah menawan Hu Bingqin penuh dengan dingin. Bab 1192 menggambar kue untuk alien. Dia tidak sebodoh Pangeran Serigala. Ketika Yelang membunuh Pangeran Iblis dan Iblis bermata enam, dia ketakutan dan merasa bahwa dia tidak bisa lolos dari kematian, tetapi pada akhirnya tidak hanya dia tidak mati. Tetapi bahkan beberapa pangeran serigala berhasil selamat. Dia tidak percaya bahwa Yelang sengaja menyelamatkan hidup mereka hanya untuk meminta para penjaga membantunya membunuh seseorang. Dengan kekuatan Yelang, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Itu hanya alasan saja. Hu Bingqin melihat sekeliling. Dia, termasuk pangeran serigala dan 3 lainnya, adalah semua pewaris yang sudah ditunjuk oleh berbagai pesawat. Untuk klan iblis dan klan iblis bermata 6, tidak ada kepastian. Metode Yelang agak mirip dengan pepatah bintang biru kuno, yaitu membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Karena kamu sudah melenyapkan semua penjaga, katakan saja apa yang kamu rencanakan. Tidak perlu menyembunyikannya, desak Hu Bingqin dengan suara dingin. Yi Ke mengerutkan dahi, kadang-kadang melihat Yelang, kadang-kadang melihat Hu Bingqin. Saat dia merenung, dia merasakan sakit yang tajam seperti jarum menusuk ke kepalanya. Aku perlu menumbuhkan otakku lagi, gumam Yi Ke kesakitan. Yelang membantu mengusap kepala kecil Yi Ke, tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kau ingin menggunakan kami untuk mengancam suku-suku di belakang kami sehingga mereka akan takut untuk menyerang bintang biru, kan? Hu Bingqin mencibir. Memang dengan dukungan kami, ide Anda mungkin menjadi kenyataan. Namun, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada Anda sebelumnya. Bahkan kami pun tidak tahu seberapa besar rahasia bintang biru tersembunyi. Jika godaannya terlalu besar, bahkan jika Anda menghancurkan kami berempat berkeping-keping, Anda tetap tidak akan mencapai tujuan Anda. Belum lagi di sini, bahkan Pangeran Serigala pun sama. Jika Raja dari klan Serigala Iblis menemukan harta karun di bintang biru yang dapat memulihkan kesuburannya, apakah status Pangeran Serigala akan tetap dihormati seperti sekarang? Ancaman macam apa itu? Kamu seorang perempuan, kenapa berbicara begitu agresif? Yelang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lucu dan lembut, aku hanya ingin membahas kerja sama dengan Kaisar di belakangmu. Selama kamu bersedia berbalik melawan aku dan mematuhi perintahku, aku berjanji akan memberimu keuntungan yang tak terduga. Maksudmu, kamu ingin kami berdiri bersama Blue Star dan melawan ras lain? Ini tidak mungkin, jangankan Blue Star. Bahkan jika kita menambahkan suku rubah, suku serigala iblis, suku bunga matahari iblis yang mencapai langit, dan suku harimau api. Atau bahkan suku wingit tidak mungkin untuk melindungi bintang biru sepenuhnya. Hu Bingqin melirik ke arah Yi Ke dengan bantahan yang tegas.
Kelima suku bersama dengan ras manusia di bintang biru memang cukup kuat. Tetapi dalam perang antar bidang ini, berapa banyak bidang yang terlibat? Bahkan ada bidang yang lebih kuat dari kelima suku mereka dan mereka juga ingin menyerang bintang biru. Meminta kelima suku untuk berhenti menyerang Blue Star sudah merupakan konsesi besar dan sangat mungkin tidak akan diterima. Terlebih lagi, kita terikat pada kapal perang yang sama dengan Blue Star. Itu adalah berjudi dengan nasib seluruh pesawat, pertaruhan yang sangat besar. Satu pikiran membawa kehidupan, satu pikiran membawa kematian. Probabilitas kepunahan hampir maksimum. Bahkan dengan identitas mereka, mereka tidak dapat mencapai ini. Bagaimana jika aku bisa mengizinkan kalian berempat untuk mendapatkan kesempatan yang kalian inginkan dan pada saat yang sama memberimu harapan hidup abadi sebagai kaisar di wilayahmu? Yelang tampak tersenyum. Kalimat pertama adalah fakta bahwa dia bisa melakukannya, tetapi kalimat kedua hanyalah omong kosong namun. Kue ini juga memiliki kemungkinan menjadi kenyataan. Bagaimana kami bisa diyakinkan oleh kata-kata kosong dan hati yang jahat? Hu Bingqin tetap acuh tak acuh dan sama sekali tidak mempercayai perkataan Yelang. Mereka adalah musuh sejak awal dan mempercayai perkataan mereka sama saja dengan mencari kematian. Iya, kau bilang kau akan memberi kami kesempatan, dan kau bisa memberi kami kesempatan. Akan lebih baik bagi kami untuk mencarinya sendiri hanya dengan satu kalimat, kau ingin kami berkompromi. Itu tidak mungkin. Aku juga. Tong Tian Mokui dan Huo Liehu sama-sama berdiri di samping Hu Bingqin, berbagi kebencian yang sama terhadap musuh. Jangan lihat aku. Pangeran, aku tidak peduli tentang apapun, asalkan aku bisa selamat, hanya itu. Pangeran Serigala merasa sedikit bersalah dan tidak berani menatap mata Yelang. Dia berteriak pengecut, asalkan kamu bisa mengampuni hidupku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan pada klan Serigala Iblis. Selama ayahku setuju, aku sama sekali tidak keberatan. Karena kamu begitu kooperatif, aku akan membiarkanmu merasakan manisnya terlebih dahulu. Yelang sangat puas dengan kinerja Pangeran Serigala yang pengkhianat. Dengan lambaian tangannya, domain roh jahat itu dihilangkan. Yelang dipenuhi dengan darah dan energi, dan dia membawa Yi Keer dan 5 alien lainnya bersamanya, dan bergegas menuju perbatasan utara dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa jam Yelang dan yang lainnya mendarat di luar pangkalan perbatasan utara. Hu Bingqin merasakan sejumlah besar kehadiran manusia di sekitarnya, mengerutkan kening, dan bertanya dengan curiga, apakah ada kesempatan yang dibutuhkan klan Serigala Iblis di sini? Tidak, hanya lewat dan datang untuk melihat-lihat. Jangan berpikir untuk berkeliaran, tetap saja di sini. Tunggu saja aku sekitar sehari, itu sudah cukup. Yelang meninggalkan Yi Keer dan 5 alien lainnya tanpa khawatir mereka akan melarikan diri dan berjalan lurus ke pangkalan perbatasan utara. Pangkalan utara tempat kepala organisasi intelijen tinggal. Di ranjang besar yang empuk, Xia berbaring di kepala ranjang, menekan selimut lembut, membolak-balik naskah yang ditandai padat sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kepalaku rasanya mau pecah. Kenapa tokoh utama wanita di video promosi ini bicara omong kosong terus pantas? Xia dengan cemas memasukkan 10 jarinya ke rambut panjangnya yang lembut dan menggaruknya dengan keras seolah ini bisa menghilangkan stres. Dengan status dan kekayaanmu saat ini sama sekali tidak perlu bagimu untuk terus menjadi aktor. Kamu mencari masalah siapa yang bisa kamu salahkan. Di meja di kamar tidur, Zhu Juan sedang mengetik di laptopnya dan membalas tanpa menoleh. Dengan kekuatan dan status keluarga Zhu Anda tidak harus berada di depan komputer sepanjang waktu seperti yang Anda lakukan sekarang, Xia membantah tanpa ampun. Zhu Juan mencubit alisnya yang bengkak dan berkata tanpa daya. Kamu tidak mengerti, banyak hal telah melewati tanganku dan hanya aku yang bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Jika orang lain yang mengambil alih, akan butuh banyak waktu hanya untuk mengonfirmasi beberapa informasi kontak. Terlebih lagi, sesuatu yang besar akan segera terjadi, dan semakin sering itu terjadi saat ini. Semakin aku tidak bisa mundur, kami, keluarga Zhu, tidak akan pernah lari dari medan perang. Apa masalahnya? Saya baru-baru ini memperhatikan bahwa semua orang di markasmu terlihat agak aneh, seolah-olah mereka sedang bersiap untuk perang. Apakah kamu akan bentrok dengan Beilu lagi? Ada kekhawatiran di mata Xia. Dia tidak ingin mengulangi masalah yang dia alami dengan klan Shinichi sebelumnya. Undangan Zhu Juan lah yang mendorongnya untuk mengambil naskah dan merekam video promosi di dekatnya. Jika benar-benar ada masalah, dia harus melarikan diri ketika saatnya tiba. Dia tidak ingin menyebabkan masalah bagi Yelang lagi dan lagi. Jika dia tidak disukai, akan terlambat untuk menyesalinya. Bab 1193 Zhu Gaxuan, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Ini tidak ada hubungannya dengan Beilu. Setelah kamu selesai merekam video promosi ini, tinggalkan utara tepat waktu. Aku memintamu untuk datang ke sini, tapi aku tidak berniat melibatkanmu dalam masalah apapun. Zhu Juan sedang mengetik di komputer. Kemudian berbalik dan memutar matanya dengan kesal setelah mengetuk kirim dan mengirim file. Zhu Juan bersandar di kursinya menutup matanya. Mengembuskan napas dan berkata dengan desahan, aku tidak tahu apakah Northland masih bisa bertahan setelah ini. Bahkan dia, kepala badan intelijen pun tidak mengetahui detail ketegangan baru-baru ini. Hanya pamannya yang tahu cerita sebenarnya ketika ditanya tentang detailnya. Dia selalu tidak jelas dan tidak memberitahunya. Dia hanya terus membujuknya untuk kembali ke ibu kota, bahkan kakeknya terus mendesaknya untuk kembali. Anda bisa membayangkan betapa seriusnya situasi kali ini. Jika situasinya tidak tepat, kamu bisa kembali bersamaku. Jika Yelang tahu bahwa kamu berada dalam situasi berbahaya seperti itu, dia pasti akan mengkhawatirkanmu.
Xia menutup naskah itu dan terus membujuk dengan tatapan khawatir di matanya. Dia tidak tahu bencana seperti apa yang sedang dihadapi utara, tetapi dia yakin bahwa Zhu Juan sendirian, bahkan jika dia tinggal di sini, tidak akan mampu memainkan banyak peran. Akan lebih baik untuk pergi bersamanya agar Ye Lang tidak mengkhawatirkannya. Kamu tidak mengerti, aku berbeda denganmu. Saya adalah Kepala Badan Intelijen Angkatan Darat Utara dan juga anggota Angkatan Darat Utara. Ketika bencana melanda, tugas kami adalah bergegas ke depan dan melindungi keselamatan warga sipil. Sebuah negara tidak bisa tanpa pahlawan. Dan sebuah negara tidak bisa tanpa perintis. Ketika malapetaka datang, Angkatan Darat Utara kami bersedia menjadi pelopor kerajaan naga. Bahkan jika aku mati 1000 kali, aku tidak akan pernah menyesalinya. Ada tatapan heroik di antara alis Zhu Juan dan tekad di matanya. Sebagai anggota tentara utara, dia tidak akan pernah mundur. Sebagai anggota keluarga Zhu, dia tidak punya hak untuk mundur. Bahkan jika bencana melanda, aku akan mati di utara bersama jutaan tentara utara daripada meninggalkan posku. Zhu Juan menutup matanya dan merasakan dahinya dipukul 2 kali. Dia berkata dengan jijik, jangan sentuh aku. Jangan menyela aku, bukan hanya anak laki-laki yang berfantasi menjadi pahlawan, anak perempuan juga. Saat ini, Zhu Juan sepertinya telah melihat malapetaka datang. Tak terhitung orang menyaksikan melalui siaran satelit adegan penuh semangat jutaan pasukan perbatasan utara mati dengan berani. Kakeknya sedang menyeka air mata di depan TV mengutuk binatang buas itu. Orang tuanya merasa bangga sekaligus sedih memiliki anak perempuan seperti itu. Bawahannya dengan air mata di wajahnya dan ekspresi kesakitan di wajahnya ingin mengejar ke perbatasan utara. Tetapi dia dihentikan oleh keluarga Ye. Dia hanya bisa tinggal di rumah dan melihatnya menderita malapetaka. Ye Lang terus menangis, merasa kesal dan menyesal mengapa dia tidak datang untuk menemukannya. Hanya memikirkannya, Zhu Juan merasakan kulit kepalanya menggelitik, darah mendidih di dalam hatinya, dan dia berharap bisa mati sekarang juga. Jangan menjatuhkanku, jangan menyela aku. Zhu Juan menolaknya dengan jijik. Mimpi indahnya akan segera hancur. Aku tidak memukulmu, Xia bergumam pelan. Zhu Juan mendengar suara yang berasal dari tempat tidur dan membuka matanya. Dari sudut pandang kematian, melihat wajah tegas di depanku, Ye Lang. Apakah kamu masih bermimpi? Zhu Juan menutup matanya, membukanya lagi, menatap Ye Lang yang tidak bergerak, menoleh dengan cepat, dan bertanya dengan terkejut. Apakah itu benar-benar kamu? Sepertinya kamu masih berpikir kamu sedang bermimpi. Ye Lang memiliki wajah yang tegas, tidak bahagia maupun sedih. Zhu Juan tertegun. Ekspresi acuh tak acuh Ye Lang di depannya sangat kontras dengan Ye Lang yang menangis dalam fantasinya. Ye Lang tidak menangis, tetapi dia merasa dirugikan dan ingin menangis. Betapa tergila-gilanya dia sampai dia bahkan ingin mempertimbangkan reaksi Ye Lang ketika dia sekarat. Pada akhirnya, itu hanyalah angan-angannya. Merupakan pertanyaan besar apakah Ye Lang akan peduli padanya. Hal yang membuatnya paling marah adalah Ye Lang muncul di hadapannya dengan begitu dingin. Dia tidak merasakan sedikit pun kebencian atau amarah di dalam hatinya, dan bahkan merasakan kegembiraan yang besar. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu dan aku tidak tidur. Jadi bagaimana mungkin aku bermimpi? Zhu Juan cemberut dan menggumamkan sesuatu yang tidak konsisten. Ye Lang berkata dengan tenang dengan wajah dingin. Su Gaxuan memintamu untuk pergi? Tetapi kamu menolak untuk pergi. Bahkan kakekmu membujukmu untuk kembali.